Ayo langsung mundur. Mohon yang di depan jangan berdiri. Jangan berdiri. Sama-sama kita menunggu kehadiran beliau. Oku Timur menunggu beliau 5 tahun lamanya. Monggo. Sampun para yai, sampun diaturi lenggah. Monggo. Perhatian disampaikan sambil banser dan kepada hadirin duduk semula. Kepada Ibu Siti Aminah dari Sukodadi, ini anaknya di depan. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu hadirin semuanya diharap tenang ya. Bapak Ibu hadirin semuanya diharap tenang. Sebentar lagi Mbah Kiai. Monggo Bapak Ibu hadirin, sebelum Mbah Kiai kita semuanya warga NU menjawab dengan yel-yel. Kalau kula matur siapa kita? Jawabnya NU. Kalau NKRI harga mati. Kalau Pancasila jaya. Oke semuanya nggih. Tangannya diangkat, kersani pun sehat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Matur nuwun. Nakulu ilaihi syukran jazila. Ladies and gentlemen, the next program is Mau'idatul Hasanah and Prayers and officially opening
of the egg PKPNU of PCNU Oku Timur. By him Mr. K. Haji Ahmad Muafiq from Yogyakarta. To him we invite, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Mu'arif, pengasuh pondok pesantren Darussalam pundi niki Sumedang Sari Oku Timur. Bismillah, yang kalau hormati seluruh kiai yang hadir, yang berbahagia, yang kita hormati, jajaran pemerintah Oku Timur yang saya hormati, seluruh Jam'iyah Muharrik Nahdlatul Ulama yang akan melalui penggodokan PKPNU yang saya hormati, yang semoga menjadi teladan-teladan Nahdlatul Ulama ke depan. Yang sangat kita banggakan pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Rois Suriah PCNU Rois Suriah PW Yai Afandi, yang kita cintai seluruh pengurus dengan jajaran Tanfidiyah beserta Banom, yang kita hormati Ketua Jokma, apa bubar? Jokma, Pak Bupati atau yang mewakili ada? Oh nggih, yang mewakili Bupati. Pak Kapolres, Pak Dandim ada? Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini masih diberi kesempatan Lobo kurang banter. Lobo kurang, oh iki banter ya. Sonic grogi. Mak mana nih? Oh. Ini enak. Padha mawon. Enak iki. Ya. Lemak inilah. Jadi alhamdulillah kita ini hidup menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, hidup di zaman yang cepatnya luar biasa.
Tidak semua manusia itu dikasih kesempatan hidup di zaman seperti ini. Tidak semua. Nenek moyang kita itu nunggu radio itu butuh waktu puluhan tahun. Dari omong-omong sampai ketemu radio itu butuh waktu ratusan tahun. Mulai dari sandi, semapur, morse, telegram, niku butuh waktu bertahun-tahun sampai ketemu radio. Niku butuh waktu ratusan tahun sampai ketemu TV, butuh ratusan tahun. Dari jalan kaki ketemu roda itu ribuan tahun. Dari roda ketemu mesin itu butuh ribuan tahun, ratusan tahun. Lah kita ini tiba-tiba hidup cepatnya luar biasa. TV itu tiba-tiba mulai hilang karena tiba-tiba TV itu ada di dalam handphone. Ini nggak butuh waktu 10 tahun. Mesin ketik ke mesin, dari tulis ke ketik itu butuh berapa ratus tahun sampai akhirnya ketemu komputer itu ratusan tahun. Makanya kita dulu diajari menulis halus, bagaimana tulisan itu bagus, pelan-pelan kita nulis. Sekarang tiba-tiba seluruh tulisan sama karena pakai keypad, pakai handphone. Itu gak butuh waktu lama. 20 tahun yang lalu kita masih ngantri di wartel, nunggu wartel ngelebokke duit, klutik-klutik telepon. Sekarang kita tiba-tiba hilang itu, wartel hilang, jaringan kabel wartel hilang, karena kita bisa sambil tidur, bisa telepon sambil gini. Belum lama kita merasakan bagaimana berdebar-debarnya hati kita ketika kita tidak tahu kabar kekasih. Ketika kita merindukan itu, rindunya luar biasa. Terus pagi-pagi kita pergi ke pasar cari kertas yang warnanya pink, cari tinta yang warnanya biru, terus mulai membeli buku cara menulis surat cinta. Itu baru 10 tahun yang lalu mulai kita menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untukmu kekasihku, semenjak kepergianmu ke tempat trans aku begitu merindukanmu, hingga setiap malam setiap melihat bayang-bayang sesuatu aku seperti melihat bayang-bayangmu. Rindu kekasihku, sakit, perih, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dan setiap angin malam yang mendesau seperti membisikkan namamu di telingaku. Tapi ini harus kulalui dan kita lewati demi masa depan kita berdua. Panjang gitu. Dan aku yakin kau pun merindukan.
Karena sebagaimana kabar dari angin, aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. NB 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Terus dilipat, terus ke kantor pos beli perangko, didilat templek no. Itu penuh debar. Karena setelah itu kita masukkan ke kantor pos. Lantas ada kantor pos, ada pak pos, terus ada filateli, ngumpulin perangko. Itu baru kemarin. Sekarang itu hilang semua. Pak pos nggak jalan lagi, Honda Win nggak keliling kampung. Karena tiba-tiba kerinduan itu begitu mudah kita sampaikan. Tinggal foto sambil miring, gitu. Foto sambil miring kita, kalimatnya nggak panjang, cukup mah. Jadi manusia ini cepatnya luar biasa. Monggo. Monggo. Monggo Pak Kolonel. Ayo. Kalau di kampung saya soalnya kan au. Sehat? Alhamdulillah. Kok tiga iki? Lah mulakno golek mic sing ana kabele ning ora. Wong NU biasane ana wasilahe, lah iki ra enek. Biasane wong NU niku kan ana wasilahe, lah iki mikir ana wasilahe. Mulakno ya repot. Golekno sing ana wasilahe ning ora. Sing ana kabele, sing ana sanate ngono lho. Iki mung kotek. Mung kotek. Nah, saya menceritakan itu untuk mengingatkan bahwa manusia itu mengalami perkembangan yang tidak pernah berhenti. Termasuk manusia itu harus berkelahi. Manusia itu harus survive. Itu juga tidak pernah berhenti. Jadi makanya eranya manusia itu berkembang. Dulu manusia itu dulu turun. Apa? Wes nang cah cilik tukokno jajan. Ben jajan cilike sing lanang sing tuwa sing ngaji. Nah niki kula critakno untuk menggambarkan betapa manusia itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan manusia nggak pernah kalah. Manusia selalu menang. Turun ke dunia itu manusia. Sampean pikir manusia itu aman? Enggak. Nabi Adam dan keturunannya itu juga terancam. Terancam oleh apa? Oleh dinosaurus. Lu sampean pikir manusia itu pernah tenang hidupnya? Enggak pernah. Tidur diancam lapar. Akhirnya dia enggak tenang gitu. Diem diancam haus, sendiri diancam syahwat. Memang manusia pernah tenang? Tidak pernah. Dari dalam dirinya manusia memang tidak pernah tenang. Pengen makan, makanannya di luar dirinya, harus kerja, harus berburu. Manusia. Jadi sampean pikir ketika manusia itu turun itu tenang langsung? Enggak. Manusia turun ke hutan diancam sama harimau.
Manusia masuk ke hutan diancam singa. Manusia main di air diancam harimau. Jadi dipikir manusia itu pernah tenang? Tidak pernah. Hanya karena manusia ini takdirnya adalah pemimpin, maka manusia bisa mengalahkan semuanya. Jadi sampean pikir hanya corona yang ngancam manusia ini. Makanya tenang, jangan kagetan. Ada corona ribut. Manusia itu dari dulu terancam. Yang habis dimakan dinosaurus itu berapa? Manusia yang habis digigit ular itu berapa? Masuk ke tengah semak-semak diancam malaria. Ayo. Makan keliru diancam kolera. Hubungan seks ngawur diancam AIDS. Makan kekenyangan diancam ora iso ngising. Jadi manusia pinter diancam kesombongan. Manusia bodoh diancam oleh kebodohannya, dipangan karo sing pinter. Ayo. Manusia makan diancam cacingan. Ndak makan diancam kaliren. Berarti manusia ini memang hidupnya ndak pernah tenang. Gitu. Manusia bisa tenang kalau sudah merusak dan menumpahkan darah, itu baru bisa tenang manusia. Loh, akhirnya tenang punya rumah. Sampean pikir rumah itu nggak ngerusak hutan, merusak hutan. Jadi makanya kata malaikat manusia itu merusak dan menumpahkan darah. Betul. Karena malaikat itu melihatnya statis. Hutan nggak boleh dirusak, sungai nggak boleh dirusak, tapi manusia no. Mau makan dia rusak rumahnya yuyu, bikin sawah. Rumahnya tikus habisi, bikin tanam padi. Ayo. Pengen ranjang enak, menghabiskan rumahnya munyuk, hutan ditebang, enak gitu. Pengen melek ngopi, menghancurkan ladang tanah apa rumahnya landak, rumahnya apa hajar. Manusia pengen punya rumah bagus, menghancurkan gunung, dirusak. Ayo, pengen punya rumah tembok, ngerusak pasir, keruk. Manusia pengen sehat, bunuh ayam. Loh, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu manusia. Sampean pengen pengajian di sini, ngerusak, nutup lubang pintunya rumahnya yuyu, ditutup semua di sini. Loh, itu kan benar. Kita bikin kain, ngerusak rumahnya ulet. Coba sampean apa yang gak sampean rusak dan gak tumpahkan darahnya? Manten anyar pengen kuat berhubungan dengan istrinya, bunuh kambing, potong. Ayo mana ayo? Ayo. Bikin resepsi mau menyenangkan tamu, motong sapi. Mbok pikir sapi ra pengen urip? Pengen kawin. Ayo, khaflah, bunuh ayam, kek ngono, tumpahkan darahnya. Kadang malah kalau ngambil ayam jahat manusia itu. Sudah tahu ayam jago itu nggak mau ditangkap, kasih babon. Ketek, begitu mau naik diambil. Rasida dasar menipu loh. Iya, mau sehat, nipu ikan. Kasih cacing padahal ada pancingnya. Jadi manusia ini memang dari dulu begitu. Makanya nggak usah cerewet jadi manusia. Sama-sama. Bedanya sampean pakai bismillah, singo tidak gitu. Makanya manusia ini diajari pertama oleh Allah, bismillah, sebut asma Allah. Makanya kaum muslimin ini diajari bismillah, sebut asma Allah. Maka lahirlah ilmu
tarekah, la ilaha illallah, ya Allah nyebut. Nanti kalau sudah asma Allah itu disebut, matanya diajak melek ini, ya Allah, ya Allah. Telinganya diajak, diajak denger, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepalanya diajak nyebut gedek-gedek, ya Allah, ya Allah. Tangannya dikasih tasbih biar menyebut asma Allah, dihitung. Kalau kelamaan ditarik krok 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 gitu. Pantatnya diajak duduk, biar semua diajari menyebut asma Allah. Akhirnya tangan kepegang api, masya Allah. Kepala kejeduk, subhanallah. Telinga dengar bledek, masya Allah. Kaki pecak telek, masya Allah. Lihat perempuan cantik, matanya subhanallah, alhamdulillah, enak. Ya kan? Sampai akhirnya kalau manusia sudah terbiasa menyebut asma Allah, bahkan hatinya selalu tidak ada lain selain Allah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Apalagi ayamnya ngising jerot, alhamdulillah. Santri Darussalam bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ayo praktek toharohnya gimana kalau gak ada teleknya? Nah, karena ada teleknya, yang boleh bawa telek itu praktek itu ya ayam. Kiai nggak boleh praktikum bawa telek ke atas masjid. Lo ayam tenang. Makanya nanti kemudian orang itu nyumber ar-Rahman. Apa? Belas kasih di dunia dan di akhirat. Makanya orang kalau nyebut asma nyumber ar-Rahman tenang. Apapun yang di muka bumi dapat Rahmannya Allah. Singa ya dapat Rahmannya Allah. Boleh makan babi, boleh makan kambing. Tapi manusia menginginkan singa hanya makan babi, nggak boleh makan kambing. Kalau singa makan babi, alhamdulillah. Singa makan kambing, masya Allah. Padahal kita sendiri lupa setiap hari makan kambing. Memang kambing dulu orang tenang. Nah itu makanya orang-orang itu kalau sudah diajarkan menyebut asma Allah tenang. Lihat Yahudi ya tenang. Wong dia di muka bumi berarti dapat Rahmannya Allah. Lihat orang Nasrani ya tenang. Wong dia di muka bumi berarti dapat Rahmannya Allah. Akhirnya semua bisa jalan. Iya, sampean duduk di sini, yang nyiapkan speakernya orang Jepang, agamanya Shinto. Sampean duduk di situ bisa tenang, ya. Karena apa? Karena ada tikarnya. Yang nyiapkan tikar produksi Cina. Sampean pergi haji tenang, karena Yahudi menyiapkan pesawat. Itu saya jauh tenang, Gus Makmun. Karena apa? Bisa komunikasi, sebab orang Korea menyiapkan Samsung. Lu benar. Kita kebanyakan anak, bagaimana cara menghentikannya? Orang Cina menyiapkan kondom. Lu enak. Lah itu makanya kiai-kiai itu nggak ribut, karena kiai-kiai terbiasa menyebut asma Allah. Makanya kiai itu nggak mau kalau Fatihah itu bismillahnya hilang, karena di situ ada pelajaran dasar bagaimana hati yang luas bisa melihat Allah di mana, di dalam telek, di dalam apa, bisa merasakan kehadiran jamalullah, keindahan Allah. Lu ngono. Lah mulane wong nek maca Fatihah bismillah ilang, biasane kaku, galak. Lah sampean delok nek ana wong maca Fatihah kok bismillah ilang, mesti jenise wonge galak. Lah ini menjelaskan dasar bahwa manusia itu memang diciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya manusia dengan dinamikanya terancam, mengancam. Biasa manusia itu hidupnya seperti itu. Lagi jalan ke dalam kebun sawit diancam ular kobra. Itu apa? Lagi jatuh cinta diancam diputus. Lagi seneng-senengnya punya istri, diancam istrinya direbut orang lah. Semua terancam. Kamu sampean pikir lagi sholat Allahu Akbar, diancam tukang bakso.
Tiba-tiba lagi Allahu Akbar, dia lewat ting ting ting, bakso ini mana coba ya? Mana? Lagi duduk begini diancam geringgingen, kesemutan. Makan diancam keselak. Apa manusia yang nggak tenang? Tapi manusia survive, selalu menang. Ancam dinosaurus, dinosaurusnya yang kalah. Diancam singa, ketemu tembak, singanya kalah. Diancam buaya, ketemu jaring, buayanya kalah. Makanya kalau makhluk yang satu ini sudah datang, nggak ada yang bisa mengalahkan. Hutan belantaran belitang, manusia datang, habis jadi sawah semua. Gunung manusia datang, habis, karena ini adalah pemimpinnya. Ini, ayo, seberapa hebat ikan berenang, manusia nggak bisa berenang. Tapi sehebat-hebatnya ikan berenang kalah sama manusia, dijaring. Nggak bisa dijaring, dijenuh. Nggak bisa dijenuh, disetrum. Nggak bisa dipotas, habis. Raiso diapa-apano, disat. Ini manusia, nggak ada yang bisa ngalahkan. Angkasa yang sedemikian gagah diajar sama pesawat, habis itu, sampai burung KO di situ. Mana ayo manusia? Nah itu makanya manusia jangan menangan manusia itu, karena sampean ini adalah alien terhebat. Lu sampean kan bukan produk lokal, sampean kan produk langit sana. Cuman kalau yang generasi pertama datang Nabi Adam itu masih bail up. Ruhani dan jasmaninya dibuat di langit. Kalau ini assembling, nyawanya dari langit tapi tubuhnya buatan Sumatera Selatan, makanya pesek-pesek kayak begini. Lah iya, kalau karoserinya buatan Arab ya gede, cantik kan, ganteng. Kalau buatan Cina ya tembem-tembem, sipit. Kalau buatan Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Nah kalau buatan Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Yaitu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Makanya sampean nggak usah khawatir. Manusia capek, berduduk, perutnya lapar, berburu, ngejar. Lama-lama berburu capek, suruh anjing, anjing sini kamu kerja, tangkep itu bawa sini. Lama-lama berburu capek, cocok tanam nyangkul capek, sapi diambil dari hutan, kerja kamu disuruh. Lama-lama makani sapi capek, bikin traktor, nggak perlu ngarit, cukup beli solar. Manusia bergerak seperti itu. Makanya banyak sekali manusia itu yang ilmunya juga pensiun. Jadi jangan heran, dulu manusia capek, kalau pengen sesuatu tukar menukar sama temannya. Kamu punya apa? Punya telo. Kamu apa? Jagung. Lama-lama bawa telo, bawa jagung, capek, bikin uang, alat tukar. Begitu alat tukar gini masih bisa dicuri. Sekarang berubah, uangnya tidak kelihatan, uang digital, pakai ATM, colongan ayo. Nek ora ngerti password sampai bongkok kayak iki. Manusia bergerak dan berkembang. Sekarang bisa kirim uang dari sini, didit gitu. Kenapa? Karena manusia jalannya sudah cepat. Dulu pakai jalan kaki, naik unta, naik kuda, lama-lama naik mobil, lama-lama naik pesawat, lama-lama sambil tidur, nggak perlu kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Manusia yang ngene. Makanya diancam terus. Tahu-tahu diancam sama kodok, mati semua manusia diancam kodok. Zamannya Nabi Ibrahim. Tahu-tahu manusia banyak yang mati. Kenapa? Diancam tumo, kutunen. Lama-lama kutu habis, diajar peditok. Iku sing ning mburi kowe ning apa to? Ono apa sing ning mburi kok tepuk-tepuk? Lah iku. Bon. Itu terus waktu haji, manusia haji semua, tiba-tiba diancam kolera, haji dihentikan. Tapi setelah ketemu obat kolera, malaria, ketemu pil kina, hilang. Tahun 1800 itu 700 akhir, manusia diancam pilek, namanya pilek Prancis, habis 50 juta penduduk bumi.
tapi setelah ketemu paracetamol habis pileknya. Biasa begitu. Manusia dulu sehat-sehat matanya diancam loromoto, akhirnya ketemu kencing diuyui sembuh. Duh, jadi manusia itu selalu begitu. Makanya tiba-tiba manusia diancam sama corona. Biasa aja kita lagi punya musuh corona, waktunya kelahi sama corona. Ahli-ahli corona belajar bikin vaksin, akhirnya seluruh dunia divaksin. Sekarang coronanya ampun. Ini biasa, makanya jangan ngeyel. Corona tidak ada, aku hanya takut sama Allah. Allah yang bikin corona, aku tidak takut corona, aku hanya takut sama Allah. Kamu nggak usah gitu kalau ngomong. Kamu nggak usah takut sama harimau Sumatera, karena harimau Sumatera bikinan Allah. Coba kamu tidur di samping harimau Sumatera. Jangan gitu, makanya kiai-kiai nggak pernah ngeyel. Kiai tahu, ya Allah itu pun bikin biar manusia selalu ingat Allah. Caranya gitu. Makanya di tempat saya kalau ada orang yang nggak mau divaksin, tak kasih hadiah umroh. Iya, siapa yang paling nggak mau divaksin, kumpulin, tak kasih uang, tak kasih hadiah umroh. Karena kalau umroh pasti divaksin. Kalau sudah divaksin nggak usah diberangkatkan karena sudah vaksin. Lah itu. Jadi ini kita ini eranya melawan corona. Ada waktunya. Ini seluruh dunia. Kenapa kok corona sedunia? Lah semua sedunia. Telepon sedunia. Joget sedunia. Ini memang waktunya lita'arufu, waktunya semua bergerak menjadi transnasional, ideologi transnasional, ajaran transnasional, sampai budaya transnasional, sampai penyakit juga transnasional. Sampai nggak bisa bayangkan orang joget mentul-mentul di Gangnam Style tiba-tiba menjadi joget dunia Gangnam Style ini toh. Rambutnya anak-anak Mohawk di Indian tiba-tiba menjadi rambut anak seluruh dunia, celipir kayak ayam semua. Saya lihat di sini juga banyak di pinggir jalan, cuman kalau di sini nggak cocok karena ada musim hujan. Kalau kehujanan guling. Iya. WhatsApp tiba-tiba seluruh pelosok juga pegang WhatsApp. Ini waktunya transnasional. Cuman kita punya tidak kekuatan untuk menjadi gerakan transnasional. Kalau ideologi HTI bisa dijadikan ideologi transnasional. Ikhwanul Muslimin produk Mesir yang gagal bisa menjadi gerakan transnasional. Mungkinkah Nahdlatul Ulama juga menjadi ideologi yang dikenal seluruh orang di muka bumi? Iya loh, semua udah lama. Dulu orang Afrika makan telo, orang Jawa makan nasi, orang Jepang makan gandum. Tapi karena kekuatan nasi diakui menjadi kekuatan dunia, maka nasi menjadi kekuatan transnasional. Buktikan musik rock jeduk begini. Musik rock muncul dari pemberontakan orang Eropa terhadap kemapanan borjuis di Eropa, yang semuanya menggunakan musik yang pelan, nama musik jazz diberontak menjadi musik blues, dari musik blues diberontak menjadi musik rock. Akhirnya musik rock menjadi musik transnasional. Dangdut kalah, campur sari kalah, tapi akhirnya kita pelan-pelan memenangkan pertarungan dengan musik rock, berubah menjadi rock dut. Bangsa ini punya. Dulu seluruh kaum muslimin kemana-mana mencontoh orang Arab menggunakan jubah, sampai jubah dikenal dengan baju syar'i. Tapi akhirnya ketika jubah masuk Indonesia, jubah akhirnya kalah. Kenapa? Harus dipotong oleh kiai, karena jubah tidak bisa dipakai untuk nanam padi. Akhirnya jubah dipotong. Setelah dipotong, potongan jubah sebagai baju syar'i dikenal dengan nama syar'un. Nah di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya Monggo Botongo, maka syar'un jadi
sarung, dan di Indonesia sarung menguasai apa yang disebut pakaian untuk sholat lagi lu gitu Kang. Ayo, dulu steak, makan daging itu makanan orang Eropa, lempeng gini, tapi karena enak dia menjadi makanan dunia itu. Jadi zaman harus tahu bahwa semua bisa menjadi gerakan dunia. Sing penting enak. Makanya sekarang bagaimana kita menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Setelah Islam dihadirkan dengan berbagai wajahnya, dihadirkan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal, dihadirkan oleh Hizbut Tahrir di Palestina gagal, dihadirkan Islam yang macam-macam. Tapi sekarang ada bagaimana kita menghadirkan Islam Nahdlatul Ulama dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin, bagaimana dia dikenal menjadi masa depan Islam dunia. Lah itu tugasmu wong PKP. Semua bisa gitu loh. Ini dulu air tinggal ambil, air tinggal minum, tapi oleh orang-orang Eropa dikemas. Ternyata ngemas air lebih diterima oleh orang seluruh dunia. Sampai sekarang akhirnya muncul air kemasan, padahal di negeri banyak air. Nah, dulu semua orang ngotot kalau pidato harus pakai mulut secara langsung. Karena apa? Itu adalah pemberian Allah. Bahkan speaker di Masjidil Haram dilarang, bid'ah. Akhirnya apa? Akhirnya kacau semua sholat di Masjidil Haram. Karena imamnya rukuk, makmumnya baru takbir. Imamnya sudah sujud, makmumnya baru rukuk karena nggak dengar. Akhirnya kekacauan itu diselesaikan oleh Sayyid Alawi, bapaknya Sayyid Muhammad. Ketika terjadi seperti itu, Raja Saud nggak mau pakai speaker. Akhirnya kemudian ketika ketemu, kenapa Anda pakai kacamata? Karena pandangan saya sudah tidak jelas. Matamu tetap ada tapi tidak jelas, maka kamu boleh pakai kacamata. Imam juga bacaannya masih jelas tapi tidak didengar belakang, maka diperbesar pakai speaker. Fungsi speaker tidak lebih dari fungsi seperti kacamata. Boleh loh. Begitu sekarang speaker banter-banteran. Iya, disuruh mengecilkan, mengatakan azan dilarang. Pancen niki wong konslet. Inilah Indonesia. Jadi makanya itu gara-gara sampean itu apa? Gara-gara pilpres itu. Wong pilpres itu hanya kelanjutan pilkades kok. Tiba-tiba perang bakar apa? Pilpres itu kelanjutan pilkades, naik dikit pilkada, naik dikit pilgub, naik tertinggi pilpres. Itu pesta demokrasi, wajar. Dari dulu ada dangdutannya, biasa. Pilpres ya dangdutan, pilkada yang dangdutan, syukur ada duitnya. Ya kan gitu. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Biasa aja. Indonesia itu gak usah ribet, biasa aja. Nah itu makanya Indonesia bisa bertahan seperti ini karena biasa-biasa saja, asal wajar-wajar saja. Lah iya kan, lo bahasa Indonesia itu kan bisa apa saja. OTW, on the way, ojo takok bae. Lah, semua punya potensi untuk menjadi gerakan transnasional. Cerita-cerita besar semua punya cerita transnasional. Kisah cinta itu adalah kisah internasional. Kenapa yang lebih terkenal Romeo dan Juliet? Karena cerita Romeo dan Juliet dimiliki oleh bangsa yang hari ini menjadi pemenang, padahal kita punya segalanya. Mereka punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Eropa, orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya sampai Ingtai. Kita punya banyak kisah cinta, mulai dari Andi-Andi Lumut dan yang lain banyak. Sana punya orang kuat namanya Sam'un, Arab.
Eropa punya orang kuat namanya Samson, kita punya Sipahit lidah, kita punya Bandung Bondowoso. Sana punya cerita ibu tiri yang kejam dalam, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuri timun. Apa yang tidak kita punya? Tapi kenapa gerakan-gerakan cerita-cerita mereka miliki menjadi cerita internasional? Karena mereka punya bangsa yang kuat dan bangsa yang menang. Dan itu berawal dari mana? Dari rasa cinta pada bangsa dan negara. Loh kok sekarang malah semua diajari benci pada bangsanya dan negaranya? Punya presiden jelek, punya budaya jelek, tentara jelek, polisi jelek, presiden jelek. Terus apa yang akan kamu banggakan pada bangsa dan negaramu? Dan bagaimana caranya menjadi transnasional kalau kalian sangat tidak bangga menjadi bangsa Indonesia? Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kok kamu malu? Apa yang buat kita malu akhir-akhir ini? Seolah bangsa kita ini jelek semua, punya budaya jelek, punya apa saja jelek dan suka diolok-olok. Seolah-olah yang terbaik itu hanya Eropa, yang terbaik hanya Arab. Seolah-olah bangsa kita bukan bangsa yang besar. Ingat bahwa sebelum Cina menguasai dunia, sebelum Eropa menguasai dunia, sebelum Mongolia memporak-porandakan dunia, kita punya bangsa Majapahit, kita punya bangsa Singasari, kita punya bangsa Sriwijaya. Satu-satunya yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Mereka sebelum mereka punya Declaration of Independence, sebelum mereka punya manifesto komunis, kita sudah punya negara kertagama dan soma, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bangsamu. PKP membayangkan transnasional, bagaimana Nahdlatul Ulama menjadi gagasan internasional. Tapi kalau kita tidak punya landasan, bagaimana membangun kecintaan pada bangsa dan negara akan sangat sulit diwujudkan. Makanya PKPNU selalu mengatakan NKRI, NKRI, NKRI. Itu. Kalau tidak begitu gimana kamu mau bangkit? Emang mau bangkit sendiri-sendiri? Unyu ya bisa. Itu loh, ini awal. Makanya Pancasila, NKRI, terus apa, siapa kita itu apa, agar kita punya kebanggaan bahwa kita juga manusia yang sama, hanya karoseri kita memang kecil itu aja, memang beda. Tapi Allah sudah mengerti bahwa kita dibikin kecil-kecil ini memang ini wujudnya orang Indonesia. Orang Eropa memang harus dibikin besar karena Allah menempatkan orang Eropa di bumi yang ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil dingin, kedinginan mati. Makanya bangsa Eropa itu bangsa yang menghitung waktu, bangsa yang menghitung jarak, bangsa yang menghitung matahari, karena dalam 1 tahun 4 bulan kehilangan matahari. Kalau sudah kehilangan matahari, makanan harus bergizi, harus pakai daging, susu dikeraskan namanya keju, diawetkan, susu dibusukkan namanya yogurt, kemudian dimakan di musim dingin. Daging dimakan, kurang kalori, mati. Kita punya bangsa lebih enak, seumur-umur makan kubis, hidup. Orang Eropa begitu kehilangan matahari, dia harus pakai pemanas. Kalau kepanasan harus pakai pendingin. Turbin listriknya tidak boleh mati. Kenapa tidak boleh mati? Begitu turbin listriknya mati, panas dan dingin tidak bisa diatur. Makanya mereka punya teknologi air condition.
Kita negeri yang tidak panas dan tidak dingin. Makanya kita bukan negeri perang berebut energi. Sana perang berebut energi untuk jaminan musim panas dan musim dingin. Kita tidak panas, tidak dingin. Nggak perlu ribut tentang energi. Cukup pakai sarung. Kalau kepanasan kita kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Adus sekali anduk sarung. Di sana kalau sudah musim dingin mau cari ikan nggak ada, sungainya membeku. Makanya kalau musim panas sungai ikannya diawetkan, namanya sarden. Kita seumur-umur cari ikan ada, makanya nggak usah makan sarden. Kita makan ikan segar, ikan baung luar biasa. Iya, mana kau nih? Tidak pacak kau nih, bersyukur tiga kau. Saya gitu, dikit-dikit saya bisa bahasa orang Komering, bahasa orang Semende bisa saya. Ide gitu ngerti deh. Au mana kau nih kabah? Kerbai inilah. Nah, ngerti, istriku itu orang Semende. Makanya saya nggak mau nikah lagi. Takut ditujah. Istriku itu orang Oku Selatan. Mas, nikahlah kau, kutujah kau. Jadi saya sebenarnya berani, tapi dia lebih berani. Pakai kuduk katanya. Aku tujah kau pakai kuduk mas kalau nikah lagi. Aduh jangan. Kalau nggak terima aku pakai gerahang katanya. Loh, iya, asli orang situ putih gitu, makanya saya cari orang sini putih karena saya udah hitam. Untungnya anaknya nggak kayak zebra. Lah kita nggak ngerti betapa kita cari ikan ada. Kalau nggak ketemu ikan, labi-labi juga ada, kodok ada. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya mereka kalau musim bulan Desember menghias pohon, itu pohon cemara, karena bulan Desember yang nggak rontok daunnya hanya pohon cemara. Makanya nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini penting, karena itu memahami kalau mau menjadi gerakan transnasional mampu membaca apa yang ada di luar Indonesia. Orang Eropa itu susah hidupnya, makanya dia lihat matahari terbit senang, kita malah lihat matahari capek, malah ditutup biar tidak kepanasan pakai sunblock. Nanti kalau kepanasan pakai skincare ya. Orang Arab cantik ganteng, kenapa? Airnya jarang. Kalau dibikin jelek kayak gini nggak mandi tambah jelek. Nah kalau dibikin ganteng gitu walaupun nggak mandi tetap ganteng. Orang Cina susah. Sekarang dia mikir 2,5 miliar orang. Sampean bayangkan, satu negara mikirin mulut 2,5 miliar manusia. Itu kalau setengah kilo gandum sehari ada sekitar 1.200 1 juta berapa ton itu, kita nggak kebayang itu. Makanya orang Cina itu kalau makan gandum irit dibikin mie panjang-panjang disumpit biar awet. Kalau cara makannya kayak orang Oku Timur, apa sih cawok ini apa? Ayam dipendekkan usianya dari 5 bulan tinggal 40 hari. Makan kambing nggak cukup mereka, karena kambing 1 pentilnya 2, anaknya 1. Makanya mereka cukup makan babi, pentilnya 24, anaknya 30. Cukup. Loh ini sampai mesti paham. Begitu salah menghitung neraca ekonominya, mati mereka. Makanya mereka bergerak kemana-mana carikan kehidupan. Apa sampean ikhlas orang mati karena nggak makan? Tiba-tiba hancurkan Cina, bunuh Cina. Lah nek Cina mati, sing nuku telomu sapa? Ini dunia pahamono, pong PKP terutama. Makanya NU itu terbuka, santri terbuka. Karena apa? Kita tahu bahwa rahmannya Allah itu untuk semua
makhluk. Jangan sok-sokan. Orang Afrika bingung dia bikinkan makan, kelaparan di mana-mana. Karena apa? Mereka belum bisa selesai dengan binatang. Nanam jagung habis dimakan burung betet. Betet Afrika gedenya sak mintok. Namanya makhau, dijual ke Indonesia seharga 200 juta. Nanam padi habis dimakan emprit. Empritnya masih triliunan. Diekspor ke sini satu seharga 30 juta, namanya black strut. Orang Afrika nanam telo, ubi kayu habis dimakan celeng. Nanam pisang habis dimakan monyet. Karena monyet Afrika sekali makan langsung satu tandan. Karena monyet gedenya sak sapi, namanya gorila. Makanya sampai nanam jagung aja musuhan sama monyet. Padahal monyetnya baru namanya beruk. Beruk, orang sini bilang beruk. Ayo kan beruk kan? Beruk mak mana kau nih kau? Oh beruk. Ini beruk. Siamang, bute, itu kan ada itu. Dirut. Dirut itu kan ada. Dirut jangan nangis, bapang ka berjalan, jalan di kalangan, cakal endung muda. Loh, itu makanya teman, masya Allah, jadi orang Indonesia itu nikmatnya luar biasa. Apa yang kita nggak punya? Makanya kalau gelombang krisis kedua dunia, jawabannya adalah Indonesia. Krisis kedua dunia, krisis energi, krisis pangan, dan krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Berbicara pangan, makanan kita berbagai dinamikanya, dari porang sampai gadung, sampai nasi, sampai tales, sampai suwek, sampai gembili ada semua. Jagung ada. Ya, makanan apa saja ada. Air kita melimpah, energi tinggal pilih. Butuh energi angin, kita pantai terpanjang dunia. Butuh energi matahari, kita punya 3 waktu. Butuh energi panas bumi, kita negeri cincin api. Dinamika kita paling banyak. Dalam krisis kedua, bangsa kita adalah bangsa yang paling selamat dari krisis itu. Walaupun kita pesek-pesek, kita diberi tempat terindah oleh Allah di muka bumi. Maka bangga jadi orang Indonesia. Baru dengar apa Borobudur karya Nabi Sulaiman, senengnya. Wah, ada Nabi. Itu karya Balitung, bukan karya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dari Sleman, senengnya. Seolah-olah kita ini bangsa yang tidak pernah bisa kuat kalau tidak dengan bangsa yang lain. Kita kuat sama yang kecil-kecil, pinter-pinter. Yang lain bisa bangun piramid, kita bisa bangun Borobudur. Yang lain punya apa, kita juga punya. Makanya teman-teman PKP, kuatkan diri kita, jangan pernah galau dengan apapun. Lah itu manusia. Cuman manusia itu kelemahannya satu, apa? Pulang, mati. Manusia itu bagaimanapun juga sudah dijanji oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini mau pulang kemana? Ya ke kampung halaman di sana, di surga di sana, ketemu surga atau ketemu neraka, pokoknya yang penting kita mesti pulang. Kalau sudah waktunya pulang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, untuk memberikan bekal pulang, kasih kabar pulang bahwa besok kamu tuh pulang kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah selalu ngirim nabi dan rasul untuk kasih kabar, ente pulang, kamu pulang. Nabi tertua, Nabi Adam, nggak usah diajari pulang, wong Nabi Adam itu masih dari kampung halaman. Sampeyan bapak-bapaknya nggak usah diajari tentang kampung halaman karena masih dari sana. Tapi buyutnya sudah nggak ngerti, maka sekali-sekali buyutnya diceritani, diajak pulang. Nanti canggahnya nggak tahu, warengnya sudah nggak tahu, warengnya perasaannya sudah murni jadi orang Semende, padahal aslinya masih orang Jawa. Lah dulu juga sama, Nabi Adam masih tahu kembali ke surga, Qabil sudah nggak tahu.
Qabil udah nggak ngerti. Maka kemudian Qabil udah ngelawan. Begitu juga selanjutnya manusia sudah mulai lupa. Dikirim Nabi Idris, lupa. Generasi berikutnya mengaku jadi Tuhan, Namrud. Maka kemudian Allah ngirim Nabi Ibrahim terus gitu. Sampai akhirnya manusia hanya diingatkan. Dah yang teringat, yang mengingatkan terakhir kali adalah Nabi Muhammad. Ini yang terakhir ngingetin. Setelah itu udah nggak ada lagi yang langsung dipanggil Allah untuk ngingetin. Muhammad ingetin mereka itu besok pulang kembali kepadaku. Kalau sudah waktunya kembali nggak bisa maju, nggak bisa mundur. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lah Nabi ini diutus untuk ngingetin. Cuman Nabi ini bukan orang Sumatera. Nabi ini orang Arab di sana. Nabi juga bukan tahun 2020. Nabi itu tahun 600. Tidak di sini dan bukan orang sini. Makanya yang ketemu Nabi bukan orang Palembang. Jadi akhirnya yang menerima kabar pertama kali pelajaran Nabi itu bukan orang Palembang tapi orang Arab. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu Bilal. Itu makanya mereka ini yang ketemu Nabi. Orang sini belum ketemu. Makanya kabar tentang manusia yang kembali ke langit itu di Arab sana. Yang ketemu namanya sahabat. Makanya orang Arab yang ketemu Nabi namanya sahabat. Karena sahabat itu orang Arab maka namanya Abu Bakar. Maka nggak ada sahabat namanya Joni, nggak ada. Itu namanya apa? Paidi, nggak ada. Apalagi wali Mukidi, nggak ada. Ya kabarnya di sana. Kasih Quran, hidup bersama sahabat, mengajarkan ya sahabatku ini loh. Akhirnya sahabat bilang, aku tuh diperintah Nabi begini, aku itu begini. Diajari Nabi pelan-pelan, diajak hidup serumah, diajari, diulang. Ini namanya sahabat. Kabar itu masih di sana. Terus ada orang pengen belajar kepada Nabi. Kebetulan karena Nabi ini manusia, Nabi meninggal. Akhirnya nggak ketemu sama Nabi, ketemunya sahabat. Nah orang yang dapat kabar dari sahabat tidak ketemu langsung dari Nabi namanya tabi'in. Nah orang yang terus kemudian tabi'in ini diajari gini loh sama sahabat. Dulu aku disuruh Nabi begini, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada. Terus aku pernah dilarang oleh Nabi begini, nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkada. Aku dilarang Nabi seperti ini. Terus aku pernah bersama Nabi dulu ya tabiin. Gimana? Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Aku bareng Nabi menjalankan. Terus ceritanya gimana lagi? Aku pernah lihat Nabi, ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Nah terus aku pernah denger tok, sami tuh. Lah ini aku dapat kabar akhbarona. Loh makanya itu hadis. Nah tiba-tiba kemudian lama-lama namanya manusia. Sahabat ini juga meninggal. Akhirnya ada yang pengen dapat kabar, datang ke tempat tabi'in. Nah orang yang dapat kabar dari tabi'in namanya tabi'in, pengikutnya pengikut. Setelah itu orang pengen dapat kabar lagi, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in sampai akhirnya terus dapat kabar. Dapat kabar ini sampai akhirnya yang dapat kabar itu Kiai Makbul. Ya kan, dapat kabar Kiai Makbul. Terus akhirnya kabarnya Kiai Makbul dikabarkan kepada Kiai Mu'arif, dikabarkan kepada Kiai Makmun. Ini kabarnya. Lah kalau ini terus namanya apa? Sebagai misalnya Gus Makmun, Gus Mu'arif itu namanya apa? Lah ya sudah tabi'ut. Mau aja kok ini sudah dapat kabar. Sudah umum atau ini sudah dapat kabar. Nah itulah
Ini dapat kabar dari Lirboyo, sama itu dari Blok Agung, Lirboyo. Itu semua dulu dapat kabar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dapat kabar dari mana? Diceritani siapa? Diajari siapa? Diajari oleh Mbah Khalil, mondok di sana. Ya, mondok di tempatnya Kiai Soleh Darat, mondok di tempat bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Apa Kiai Asy'ari dengar langsung dari Rasul? Ya enggak, beliau dengar dari siapa? Kiai Abdul Wahid di Solo 3. Kiai Abdul Wahid dari mana? Dari Kiai Abdul Halim di Boyolali karena mondok. Kiai Abdul Halim dari mana? Dari Kiai Sufyan di Tuban, mondok di Tuban. Kiai Sufyan di mana? Mondoknya di tempatnya Kiai Jabar Lirip. Di tempat Kiai Jabar dapat kabar dari mana? Ya Abdurrahman Lasem. Ya Abdurrahman Lasem dapat kabar dari mana? Dari Mbah Pangeran Benowo, karena Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng dapat kabar dari mana? Dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang Sunan Kalijogo kok dapat kabar dari mana? Dari Sunan Bonang karena mondok situ. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel di Surabaya. Mbah Ngampel dapat kabar dari mana? Mondok tempatnya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi dapat kabar dari mana? Dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Pase. Sayyid Muhammad Pase di mana mondoknya kok dapat kabar? Di tempat Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin dapat kabar dari mana? Karena mondok di tempatnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik dapat kabar dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat dari mana? Dari pondoknya Sayyid Ali Kholik Qosam. Sayyid Ali Kholik Qosam dari mana? Dari pondoknya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Mondok tempatnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah inilah yang melahirkan Alawiyin. Ada Asegaf, ada Al-Atmos, ada Syakron dari situ. Nah Sayyid Ubaidillah dapat kabar dari mana? Dari bapaknya diajari, namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kenapa disebut Muhajir? Karena hijrah menghindari konflik Banu Hashim sama Bani Umayyah karena perang berebut kekuasaan. Sayyid Ahmad Al-Muhajir dapat dari mana mondoknya? Dapat dari Sayyid Isa An-Naqib. Sayyid Isa dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dari mana? Dari Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq inilah yang hidupnya paling susah karena konflik politik sampai akhirnya membuat sholawat yang kita baca setiap hari, wa asghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Lah ini dulu dapat kabar dari mana? Di tempat bapaknya diajari, namanya Sayyid siapa? Sayyid Bro. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq dikabari Sayyid Bakir. Sayyid Muhammad Bakir diajari sama bapaknya, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diajari Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali ini yang mondok langsung di tempat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita ini diajarkan tentang sirotol mustaqim, juga diajarkan sirotol ladzina an'amta alaihim. Nah orang-orang yang sudah kita belajar kepada beliau mati ninggal. Nah orang Islam kalau ninggal disuruh kuburannya disuruh ngubur, suruh nengok, fazuruha, di situ suruh doakan. Nah berhubung yang doakan banyak nggak bisa sendiri-sendiri, maka doa bersama namanya setahun sekali khol. Karena kita punya gurunya meninggal ziarah dan khol. Makanya yang tidak punya guru dan tidak ziarah ya tidak khol, karena gurunya langsung Quran sunnah. Tok lho bedane. Jadi kholnya ya di perpustakaan. Wong nggak ada guru, jadi sampean nggak usah heran. Saya tidak khol, ya nggak apa-apa. Wong kamu nggak punya guru. Gurumu itu nggak mati. Oh gurumu kertas, Syekhul Gugli nggak mati. Nah itu bedanya, makanya kita khol. Akhirnya dengan kita khol, kita tahu urut-urutannya. Oh ternyata zamannya Mbah
apa Mbah betul kok Mbah sampean zamannya Gus Makmun, ini sudah zaman sinetron, zaman handphone, zamannya Mbah Makbul, zamannya Gus Muarif ya sik padha iki ngene. Lah zamannya Mbah Makbul beda, sing didepi niku sinten? Orang-orang hebat zaman spiritual, maka Mbah Makbul kondang dengan kemampuan spiritualnya sami karena Mbah Makbul belajar tenggene Mbah Khotib curah kates orang alim yang ahli tirakat, sampean didoni langsung gudiken sama Mbah Khotib. Eranya belajar gitu, ya eranya sama iku lah. Mbah Khotib belajar teng Bendo, Pondok Bendo Kediri zaman Mbah Muhajir wis sami isine ngeten niku. Wong zamane beda. Makanya kiai-kiai itu tidak pernah menolak zaman gurunya seperti apa, enggak langsung itu musyrik, itu bid'ah. Kenapa? Sanad ilmunya mengajarkan bahwa ada era yang berbeda, ada ilmu yang berbeda. Lah yang enggak punya guru enggak ngerti zamannya, opo ae musyrik. Suwe-suwe kok lambene musyrik dhewe. Lah gitu lah. Ini kesadaran waktu, kesadaran tempat, kesadaran zaman, kesadaran makan. Ya niku. Lha makane kita guru zaman niku. Lah itu ada eranya Mbah Khalil Bangkalan. Terus tadi sampai kalau sebut niku wau munggah ana zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo ya zamannya bagaimana Islam baru masuk. Makanya zamannya zaman wali. Lho kok iso zaman wali? Lah niki kadang ono sing takok. Islam masuk ke Afrika oleh panglima perang, Islam masuk ke Eropa oleh panglima perang. Kenapa yang masuk ke Indonesia kok wali? Lah iki ono sing takok. Banyak wali tidak, lah kowe iki ora turunan wali, dadi wis ngerti nek kowe ora bakal paham. Wong munggahmu iku Google. Itu wali. Lah kenapa wali? Karena Indonesia sebelum Islam masuk agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama niku namanya Brahmana. Kasta tertinggi yang sudah tidak takut apapun. Kasta di bawahnya kesatria, para raja, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Wesya, pegawai, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Sudra, kastanya pedagang sama petani. Sekaya apapun saudagar dan petani, kastanya Sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Maka kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu bertolak belakang secara ilmiah, karena pedagang tidak boleh ngomong agama. Apalagi kasta di bawahnya kasta paria, pengemis. Apalagi di bawahnya ada kasta kucah, copet, tukang ngentit. Makanya kalau ada yang ngentit bansos itu kucah. Nah kasta kucah di bawahnya ada mleka. Mleka itu maling, tapi kalau ketahuan takut lari, tutupi motone. Di bawah itu ada kasta yang paling jelek namanya candala, begal, tapi kalau konangan berani menunjukkan mukanya. Itu kalau mati reinkarnasi jadi tikus. Nah inilah makanya Islam tidak bisa diajarkan oleh saudagar. Makanya pergerakan saudagar tidak mampu menembus Nusantara. Akhirnya yang datang para wali inilah yang sederajat dengan Brahmana, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah terus ada yang nanya, referensinya mana? Buktinya mana wali bekerja? Wali kok petakokno referensine? Wali itu kalau bekerja tidak pakai apa-apa, orang nganggo buku. Karena wali itu kalau kerja langsung online. Download langsung sana di filenya Allah. Namanya Lauhil Mahfuz. Kan Allah sudah melihatkan kita punya file, punya cloud di langit sana. Yang itu orang Yahudi Nasrani menyebut dengan nama Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebut kotak Doraemon. Nah jangan di download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi langsung download. Makanya kalau download biasanya 10 tahun gini, 15 tahun download. Makanya kita enak karena punya wali, wifi-nya gede. Makanya kalau kita kirim doa, kirim apa, nggak punya wifi, kita pakai wifi-nya wali ila hadratin nabiyil mustofa. Sama seperti kita kirim gambar, nggak punya wifi, cari wifi gratisan ke warung.co.id, sama aja.
Nah kalau nyawa, Allahumma ja'al wa ausil sababa maqalatu ila ruhi bi barokati ruhi. Lho niku bisa biasa namanya tawassul. Makanya enak kalau kita pakai wifi-nya wali. Karena apa? Wali itu wifi-nya gede karena downloadnya lama. Syekh Abdul Qadir download selama tahun. Nabi Muhammad 25 tahun naik turun Gua Hira. Sunan Kalijogo download 3 tahun. Download file Lauhil Mahfuz. Nah kita kalau download tidur, ya Allah 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 alah suwene lah ya ya wifi nek wifi ini mati. Makanya kita pakai wifi-nya Nabi ila hadrati. Makanya doa itu bisa dibagi, yang penting pakai wifi-nya Nabi wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, gitu lah. Makanya ada orang, wah doa kok dibagi nggak nyampe. Ini orang kuno ini. Padahal kelihatannya pinter. Lo kok bisa? Lo jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Di sepak bola kan kita nggak perlu nonton Liverpool, cukup nunggu bagian gratis di depan TV-nya masing tungguin aja gini. Yang penting nanti di sana ada yang nonton, di syuting, hasil syutingannya dinaikkan satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini nggak punya TV. Itu makanya di dunia spiritual. Makanya kiai-kiai itu doa-doanya kiai itu downloadan semua. Kiai bikin istighosah itu downloadan sana, bukan ngarang sendiri. Maka daripada sampean ngarang, mending pakai doanya orang dulu, hasil downloadannya ada hak ciptanya niku. Orang ngarang sak senenge dhewe teko Google. Lha itu. Nah di era wali inilah kita tahu, oh ini zaman bagaimana membawa misi Islam ke Indonesia. Itu sekitar tahun 1400 sampai 1500. Ternyata begitu para wali masuk sini, loh kok wongnya wis pinter-pinter. Ternyata orang Nusantara bukan orang bodoh, sudah punya agama, punya peradaban. Masuk ke sini ketemu Sriwijaya, masuk ke Jawa ketemu sama Majapahit. Orang Sriwijaya sama orang Majapahit itu orang aneh dulu. Kalau habis makan, piringnya itu nggak perlu dicuci, buang langsung ke sungai. Makanya nggak ada seksi korah-korah heran duwe. Nggak ada seksi cuci piring, saking kayanya. Wangsa besar yang dibangun oleh wangsa Sailendra namanya Balaputra Dewa, sana dibangun oleh wangsa Isana, kakak beradik. Yang satu bangun kawasan timur, yang satu bangun kawasan barat. Duh, ini kan kadang kita nggak ngerti, dia mengerti itu. Wong PKP belajar. Lah iya. Bagaimana Jongjong Sriwijaya, kapal-kapal Sriwijaya waktu itu menjadi idola bagi kapal-kapal ketika berlayar ke negeri Cina, ke negeri Eropa. Karena kapal Sriwijaya itu panjangnya 75 meter, lebarnya 25 meter. Itu kapal zaman segitu. Karena di sini kayu jati masih besar-besar. Orang sini menyebutnya kayu tenam besar-besar. Masih ada. Lah orang sana kayu paling gede pinus. Makanya remek ketika ditabrak kapal-kapal Singasari dan kapal Majapahit. Mongolia kapalnya pinus, pruk gitu. Sana terbiasa perang gurun, pakai baju besi. Begitu masuk sini dicemplung no banyu, ya kelep kelambi besi. Orang di sini pakai cawet, ya kan? Ibu-ibunya cuma pakai telasan gitu kan. Ini tok ayo, rambut kuncung, iya. Loh, makanya saya kadang saya ajak ke sini, tak tunjukin. Anak-anak saya selalu setiap tahun tak ajak ke sini, tunjukin makam nenek moyangmu ini, sejarah nenek moyangmu, tak tunjukin ke Sriwijaya kemana. Makanya saya kalau ke sini nanti sampean datang, biasanya saya call di rumah itu, tak beleke sapi mau 10 tak beleke, makan semua biar orang-orang di sana juga ngerti bahwa di sini ada orang NU itu. Iya.
Sebelum menjadi transnasional kemana-mana, tunjukkan bahwa kita punya kekuatan di kampungku sesuk ya. Belehno sapi. Nggih, harus lan nggih. Iya lah itu baru. Ini lagi wong kita ini mana kau ini? Dia terti kok. Iya, tapi kalau diteruskan nggak bisa. Saya pernah satu ketika ke pasar, terus sama mertua, aku pergi dulu. Kau nak cari kunci di pucuk doa ke? Pucuk doa ke itu apa? Apa pucuk doa sehari itu? Tak cari, ternyata pucuk doa itu pintu. Di atas pintu, ya Allah. Nah, saya juga sekali dimarahi gara-gara. Nah, sini lah, pijitlah aku nih, pala entuatku sakit. Saya kan nggak ngerti pala entuat, tapi pijitlah punggungnya. Marah-marah, yang sakit bukan punggung, pala entuat. Pala entuat apa? Nih, lutut. Loh, semua harus tahu. Makanya penjenengan orang-orang PKP mesti ngerti sejarah kekuatan bangsa ini semenjak dulu ada sejarah-sejarah besar yang dimiliki bangsa Indonesia punya. Lah kita tahu di atasnya. Makanya para wali ketika masuk ke sini nggak sembarangan. Maka prinsip yang dipakai adalah prinsip mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Maka Islam ditanam. Karena apa? Sawah milik orang, sawah milik Majapahit, sawah milik Singosari. Orang sini lagi nanam padi, kita nanam pisang, dicabut. Makanya kalau nanam sesuaikan dengan budaya yang ada, akhirnya ditanamlah. Orang kayak saya mestinya ditanam dengan syaikhun, ustadzun, ditanam dengan nama kiai. Ya gabung-gabung dikit, karena kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, ada. Musola ditanam dengan langgar, tilmidun muridun ditanam dengan santri, sholat ditanam dengan sembahyang. Akhirnya semuanya paham pelan-pelan, nggak perlu emosi langsung enggak. Akhirnya sampai sekarang akhirnya itu dicontoh. Tanamannya itu namanya beda. Makanya jangan heran orang nanya Honda keluarnya Mio, nggak apa-apa. Hondamu apa? Mio, biasa. Ya kan? Orang nanya Aqua keluarnya Ades, biasa. Ya kan? Oh, semua sama. Orang nanyanya apa? Panasonic keluarnya Sanyo. Tuku Sanyo, semua Sanyo keluarnya Panasonic. Itu beli softtek, dapatnya bisa Avail, bisa apa? Saya hafal mereknya, wong istri saya perempuan. Kadang tak deloki mereknya apa tau ngono. Kok rodok wangi, ngono ono kuwi. Lah iya. Dan makanya kita nggak usah heran kalau lebaran ibu-ibu biasa bungkusnya kongwan isinya rengginang. Itu hanya ada di Indonesia. Lah itu berjalan. Setelah proses seperti ini terjadi, apa yang dilakukan oleh para wali? Para wali melihat manusia berbeda-beda tapi rukun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak lagi berbicara kafir muslim, enggak. Kalau kita berbicara kafir dan muslim ribut lagi, maka kemudian apa yang namanya waja'alnakum syu'uban wa qabaila akan putus dan berantakanlah lagi. Akhirnya menghadapi manusia seperti ini, apa yang dilakukan para wali? Mengelompokkan, menamakan, menyatukan semua perbedaan dalam konsepnya Rasulullah. Apa konsep Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin yang saling bertanggung jawab. Semuanya adalah dalam konsep perbedaan tapi bertanggung jawaban. Manusia yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab oleh Rasulullah disebut ra'iyah. Maka konsep ra'iyah ditanamkan di sini, maka kemudian dengan ra'iyah kita bersatu walaupun berbeda-beda. Akhirnya ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa Rasulullah. Jadi Indonesia bukan people, bukan Vox Populi, Vox Dei. Kalau Vox Populi, Vox Dei suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Makanya kita menolak khilafah, karena khilafah begitu dia mayoritas dia diktator. Tapi konsep ra'iyah atau rakyat
kaum muslimin tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas, tapi kita akan selalu menganggap bahwa yang lain bisa hidup bersama, yang penting saling bertanggung jawab. Itulah konsep ra'iyah yang sekarang menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lho kita disampean iki aja ngufar ngafirno wong. Wong ra'iyah kok ngufar kafirno. Ra'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, bersekutu semua walaupun berbeda-beda. Akhir lahir konsep musyarakah yang diserap bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau sudah masyarakat yang berbeda-beda pasti maunya berbeda-beda, musyawarahkanlah, maka lahir konsep wasyawirhum fil amri menghasilkan konsep musyawarah. Itu konsep Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia negeri togut, kon mrene tuapuk lambene. Ini konsep. Loh, makanya ketika semua manusia sudah datang di sini ketemu, ternyata manusia sudah punya agama yang berbeda-beda. Agama yang berbeda-beda harus diakui. Karena kalau kita tidak mengakui agama yang berbeda-beda, akan ada permusuhan yang nggak ada ujungnya. Sebab kalau sudah masalah Tuhan terjadi, nggak ada wasitnya. Kalau ribut masalah tanah selesai dengan BPN, ribut masalah teritori selesai dengan TNI Polri, ribut selesai dengan hukum tata negara dunia, ribut masalah duren asli atau tidak selesai dengan lidah. Tapi kalau sudah ribut masalah Tuhan, nggak ada satupun yang bisa menghentikan. Maka harus kita akui ketuhanan yang Maha Esa, sebuah prinsip dasar berbangsa dan menjadi manusia maju. Kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, jangan lupa bahwa dengan ini kemanusiaan kita pasti akan dihargai oleh yang lain, karena semua manusia bertuhan dan kita akui ketuhanannya masing-masing. Maka kemudian kemanusiaan akan tumbuh, dan disitulah keadilan dan keadaban dan peradaban. Kalau itu sudah terjadi, baru ada namanya persatuan. Lah kalau sudah persatuan, kembalikan kembali kepada apa? Bahwa manusia berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Maka kemudian prinsipnya adalah kerakyatan, bahwa kalian harus mengakui yang berbeda-beda. Tapi kalau kamu mau menang dalam perbedaan karena memahami konsep yang berbeda, kerakyatanmu pimpin dengan hikmah, bukan pimpin dengan hawa nafsu, bukan dipimpin dengan senjata, bukan dipimpin dengan kemarahan, pimpin dengan hikmah, kejernihan hati, kelembutan hati, kebesaran jiwa. Seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sing iso gawe ngono sapa? Orang sekarang ndak bisa togut. Bangsa kita melewati sebuah falsafah yang luar biasa. Pimpin dengan hikmah, pimpin dengan bahasa Al-Quran yang paling dasar. Orang mau masuk ke agama Allah, kalau sudah dengan hikmah yang bijaksana, bahkan wali pun harus bijaksana. Nah kalau sudah bijaksana, ada apa-apa musyawarahkanlah. Kalau musyawarah terlalu banyak perwakilan, kalau itu tercipta maka akan ada keadilan sosial bagi seluruh ra'iyah Indonesia. Itu Pancasila. Makanya kalau sampean megang Pancasila pasti jaya, karena menghargai setiap manusia, dan kita bisa berada di situ tanpa ada perubahan sikap yang menghancurkan kita semua. Makanya dunia itu aslinya butuh tenang. Sampean pikir terlalu Yahudi yang melakukan perang, kata siapa? Yang perang itu orang Amerika. Yahudi juga pengen bangsa dunia itu damai, karena bagi orang Yahudi kalau damai perdagangannya lebih maju. Kalau perang hanya roket yang laku, hanya tank yang laku. Tapi kalau damai, alis laku, idep laku, benges laku, sempak laku, katok laku, semuanya laku. Ketika Amerika masih sibuk perang, Cina mengambil alih. Bukan perang yang dia pikirkan, tapi teknologi perdamaian. Dia produksi tisu, dia produksi sedotan, dia produksi lipstik, dia produksi benik, dan akhirnya produksi yang kecil-kecil mengalahkan yang besar. Dan hari ini Cina berani bertahan
bertarung dengan Amerika. Ketika Amerika punya konsep pertukaran dunia yang namanya Amazon, dihadang sama Alibaba. Ketika mereka punya konsep perdamaian konsep teknologi dunia yang namanya WhatsApp, dihadang pakai WeChat. Ketika dunia punya sistem informasi namanya Facebook, dihadang pakai QQ dan REN. Kenapa? Karena dulu Cina pernah mendaftarkan hurufnya, diakui menjadi domain internet, sehingga seluruh kebijakan elektriknya, teknologi digitalnya bisa dipasweti dengan huruf Cina. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita punya huruf yang didaftarkan dalam domain internasional. Makanya kalau ada cerita Cina ini anti-Islam, jangan percaya. Ini perang agama sekarang antara Ukraina sama Soviet. Ini kesalahannya Ukraina. Iya, dia berada di negeri Soviet, tapi dia mau ikut Eropa. Meskipun saya menjadi kepala desa, ada kampung bagian dari saya, tiba-tiba dia nggak mau patuh sini, lebih patuh sama orang, tak gecek be aku. Ini masalah teritori, masalah kedaulatan negara. Makanya kalau sudah seperti ini, negara harus kuat. Cina nggak pernah ribut agama. Dari dulu Cina udah nggak ngurus agama. Yang penting manusia itu produktif. Cina mau agamanya apa saja, yang penting produktif. Karena bagi Cina, kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan terlalu berkuasa, dinaik isun gokong, diobrak-abrik kekuasaan Tuhannya sampai Tuhannya ngungsi. Coba ayo. Kok tiba-tiba di kepala kita masih berpikir bahwa Cina itu anti-Islam, anti agama? Kamu pasti kena hoak, korban micin. Yang jernih pikiran kita ke depan sana. Ya itulah. Makanya kita jelas ke sana, keberpihakan kita mau kemana. Yang lain sudah biar diurus sama bangsanya sendiri, kita ngurus bangsa kita sendiri. Kita bangga dengan bendera Filistin, tapi anti bendera merah putih. Kemanapun kita bawa bendera Filistin, tapi gudikan lihat merah putih. Filistin biar diurus sama orang Filistin. Setelah merdeka dia nggak bisa rukun. Mestinya Hamas, Fatah dan Hizbullah itu rukun, tapi seluruh pasukan kemerdekaan tidak rukun setelah merdeka. Makanya dia tidak kuat. Tapi bangsa kita setelah merdeka, seluruh pasukan kemerdekaan yang berjuang di luar sistem kesatuan bersatu dalam TNI Polri. Akhirnya kekuatan kita menjadi satu. Yang nggak rukun sikat. Dia PRRI Permesta nggak rukun sikat. PKI nggak mau rukun sikat. DITI nggak mau rukun sikat. Ada HTI nggak mau rukun sikat. Ada FPI nggak mau rukun sikat. Loh, masalahnya apa? Boleh berbeda-beda tapi yang rukun. Wong Indonesia cuma minta rukun aja, kok gak minta apa-apa. Nah itu. Loh makanya babi sih. Dan itu tugasnya TNI Polri. Jangan sampai TNI Polri melihat seperti itu diem. Karena kami hanya bisa berbicara masalah agama. Karena watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara. Kalau sudah berbicara keamanan bangsa dan negara, dia yang akan menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini terjaga, hidungnya nggak rusak, kepalanya nggak pecah karena perang, jaga. Kedokteran, departemen sosial jaga manusia. Nah manusia kebaikannya menjadi sempurna kalau tahu amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat urusannya kiai, manusia yang baik urusannya negara, tapi baladil amin urusan TNI Polri. Manusia yang baik rusak, agama yang baik rusak tanpa keamanan bangsa dan negara. Maka manusia yang baik, agama yang baik akan terjadi kalau terjamin keamanan bangsa dan negara. Jadi jihadnya TNI Polri menjaga keamanan bangsa dan negara. Jihadnya kiai sholat duha, sholat tahajud. Maka sampean jangan kesergepen nanti bubar. Waktunya duha ya duha, jangan jaga. Kita biar aja kiai tak dongakno muga-muga polisi ini kuat, muga-muga TNI-nya kuat. Apa? Itu yang menjamin keamanan bangsa dan negara.
Arab bagus-bagus orangnya, Aksani Takwim, agamanya bagus, tapi rusak dua-duanya karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Kita manusianya biasa-biasa aja, agamanya biasa-biasa aja, tapi terus berkembang menjadi yang baik karena apa? Kita punya keamanan bangsa dan negara, kita mampu menciptakan baladil amin. Di situ kita punya Pancasila, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Loh, kita punya itu, makanya sampai bisa ini terjamin. Gini coba pengajian gini di Suriah, di roket. Sampean pengajian gini di Afghanistan, bubar wis dibedel. Di sini nyantai sampai lucat itu. Ini kenapa? Tercipta baladil amin. Maka TNI Polri tidak boleh lemah dalam hal ini. Pimpin bangsa dan negara, jaga kestabilan, jaga keamanan bangsa dan negara. Baladil amin tugasnya sampean. Aman wa amilu sholihat tugasnya kula. Manusia yang baik dijogo karo kedokteran, karo vaksin, itu. Lha nggih, ha tugasnya Gus Makmun. Amin. Amin. Nah, tugasnya Makmun. Karo Gus Warif. Amin. Amin. Nah, kiai-kiai Rois Suriah. Amin. Amin gitu aja. Itu tugasnya aman gitu. Loh. Lah itu bangsa. Maka jangan heran, makanya di eranya wali kita tahu naik lagi di era apa? Di era Sayyid Ahmad Jalaluddin, konflik antara Aman sama Campa, itu Hindu sama Buddha perang habis-habisan di situ. Yang diminta menjadi ketua resolusinya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, diambil menantu, maka keturunannya punya gelar Rahardian atau Raden. Di atas itu kita bisa lihat kenapa ada nama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, kenapa ada wa asghilid dhalimin bid dhalimin, kenapa ada sampai Sayyidina Husain dipenggal karena berebut kekuasaan politik dalam konsep khilafatul mukminin. Karena kalau era sahabat saja sudah ribut seperti itu, maka kemudian jangankan era sahabat, jangankan era kita, era sahabat bahkan khilafah aja ribut. Maka kita ya sudahlah, itu nggak usah kita bahas. Yang sana ini harus ditegakkan khilafah. Begitu mau menegakkan di Mesir, digantung sama orang Mesir. Begitu mau menegakkan khilafah di Yordan, digantung sama orang Yordan. Begitu mau menegakkan di sini, marah-marah. Ini bendera tauhid, kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera tauhid. Ini liwat dan royak nggak seperti itu, tulisannya nggak kufi begitu. Nggak mungkin bendera perang segede itu, kecil-kecil di bawah begini. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku bikin bendera seperti itu ada, tapi untuk nutupi orang mati. Tapi kamu kalau anti la ilaha illallah, enggak, saya tahlilan tetap la ilaha illallah. Banyakan saya sebut karena apa? Kazar'in, seperti tanaman. Bendera kita kita tetap merah putih. Loh itu kamu anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan la ilaha illallah. Jangan kamu anggap kalau aku anti bendera la ilaha illallah aku anti la ilaha illallah. Enggak, aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap bawa palu. Loh. Karena kita tahu di era itu bahkan khilafah bunuh-bunuhan. Karena mukhotabnya wa ulil amri minkum, tadinya adalah kaum muslimin. Setelah kaum muslimin pisah-pisah banyak organisasi, kira-kira siapa yang mau memimpin, yang menjadi kumnya siapa? Pasti ribut. Akhirnya ya sudahlah, khilafah nggak usah kita bahas. Wong khilafah itu tanda kiamat. Karena itu tanda kiamat, nggak usah ditunggu-tunggu. Nanti kalau waktunya kiamat ya datang sendiri. Seperti uban itu tanda tua, gak usah kamu tunggu, kalau waktunya tua ya datang sendiri. Akhirnya mereka karena ini nggak bisa, ini khilafah, ini tanda kiamat. Akhirnya biar nyambung dengan tanda kiamat, maka mereka bikin ustadz ahli kiamat, didekatkan kiamat sudah dekat, seolah-olah khilafah takririyah biar nyambung dengan khilafat alamin hajin nubuwah, nggak nyambung. Makanya ini kiamat sudah dekat, dajjal sudah keluar. Kalau dajjal keluar itu sapa ndi? Karena nggak ketemu dajjalnya, akhirnya kiai didajjalno. Kiai Said Akil dajjal, Kiai Ma'ruf Amin dajjal. Bahkan saya pernah dibilang dajjal sama mereka.
Ya karena ngawur, karena mereka nggak pas gowo-gowo barang, mikulnya berat, mau ditaruh susah, akhirnya ditaruh di mana-mana suka-suka dia, yang penting musuhnya. Itu kiamat sudah dekat, tunggu ya, tanggal 15 nanti bulan Ramadan. Bulan Ramadan tanggal 15 hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Udah, akhirnya dijual lah hartanya, dipasrahkan pada panitia hari kiamat, nggak jadi. Berapa kali orang ditipu? Imam Mahdi sudah turun, Imam Mahdi sudah turun. Akhirnya sampai orang Mekah namanya Juhaiman al-Utaibi tahun 79 menubatkan Muhammad bin Abdullah di samping Ka'bah disebut Imam Mahdi. Akhirnya perang di Mekah, ada hari Jumat, tidak ada sholat Jumat tahun 79 bulan September. Maka orang kalau baca sejarah, ini corona tidak ada sholat Jumat di hari Jumat. Halan biyen sono ning Masjidil Haram, nang kowe ra maca kowe. Mangkane kiaimu Google angel. Lo apa itu macam-macam dulu terjadi apa-apa. Orang perang, setiap perang kalah lari ke Ka'bah. Padahal nggak boleh perang di Ka'bah. Lah kalau gitu oposisi ngawur, berlindung atas nama agama, diserbu aja langsung zaman segitu. Sama akhirnya Ka'bah kan naik pelintang, Ka'bah ambruk dibangun lagi. Itu biasa, jangan nyar. Suku Bani Koromito pengen lihat Bani Koromito itu dari pedalaman Mekah, kok semua orang datang ini kenapa sih? Ada apanya? Lihat orang tawaf ini, ternyata setiap orang tawaf itu menuju Hajar Aswad. Oh, berarti yang paling hebat di Mekah ini Hajar Aswad. Berarti kalau bisa tak curi aja. Akhirnya Hajar Aswad itu dijugil sama Bani Koromito, bawa lari ke kampungnya, hilang 32 tahun. Orang tahu kerungu kayak gini. Makanya itu makanya kita sudah nggak bisa ngomong gitu. Awas, Syiah itu adalah pengikut Sayyidina Ali dari Persia, pengikut Sayyidina Husain dari Persia. Kenapa orang Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali? Kenapa orang Iran atau Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain? Karena Sayyidina Husain itu menantunya Raja Persia, namanya Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Nah, itu Raja Persia mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya setelah Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum masuk Islam. Tapi sebelumnya Majusi. Orang Majusi itu menyembah api Majusi dibangunkan tempat tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Setiap orang lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka setiap orang ketika bangun masjid bangun Manaro. Sampai Sumatera namanya menara, sampai Jember jenenge menoro. Yudong ngono. Lah ini makanya kiai nggak mau diajak. Oh wis tahu. Oh ini mana lah. Kita sudah, karena apa? Di sanad ilmu kita itu tahu di generasi ini, generasi ini. Dan kita selalu pengen hidup secara bersama karena bagaimanapun agama itu membangun kebersamaan. Maka akhirnya kita khol bareng-bareng karena kita punya guru, punya sanad. Kita mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah hidup bersama sahabat, para kiai warasatul anbiya ini juga membangun tempat untuk bersama-sama hidup dengan santri, makan bersama, tidur bareng, rumahnya sama, berbagi rezeki yang sama. Itu sama dengan Rasulullah dan para sahabat. Seperti juga sekarang kiai dan santri. Jadi pondok pesantren itu sesungguhnya adalah prototipe hidupnya Rasulullah dan para sahabat. Makanya Rasulullah itu kalau diomeli garwane sahabat denger, sama dengan sekarang kiai diomeli nyaine, santri juga denger. Jadi sunnah Rasul yang paling berat adalah membangun kehidupan dengan para sahabat, dan itu dicontoh oleh para kiai, membangun kehidupan bersama santri. Kalau sunnah jenggot gampang asal jangan dipotong panjang sendiri. Kalau sunnah cingkrang gampang asal dipotong tinggi sendiri. Sunnah makan 3 jari gampang. Kalau kurma ya bisa, kalau soto ya kocar kacer gitu. Sunnah paling berat itu nyontoh hidup bersama sahabat, itu dicontoh para
ulama. Makanya pembelajaran para ulama komplit, karena selalu hidup dalam kurun waktu apa? Bukan semata-mata tarbiyah, tapi percontohan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kiai juga dicontoh sama santri. Makanya santri ini contoh apa saja ada. Makanya ilmunya Rasulullah sampai ke tangan santri masih komplit. Tasawuf masih ada, kalam masih ada, fikih masih ada. Arab tidak ada pesantren, tasawufnya hilang, kalamnya hilang, tinggal fikih. Orang Eropa pesantrennya nggak ada, tinggal kalamnya, fikih sama tasawufnya hilang. Afrika nggak ada pesantren, maka kemudian tasawufnya ada, fikihnya hilang, kalamnya hilang. Tapi di Indonesia terjaga Islam yang masih komplit, fikih, kalam dan tasawuf, karena di Indonesia ada pesantren. Dan sebentar lagi orang akan belajar secara komplit, mereka akan datang ke Indonesia. Nah itu tugasnya sampean nanti ketika tamu-tamu datang, sampean ini apa, tim penyambut tamu apa namanya, servis apa, bukan cleaning service, pokoknya bagian nyambut tamu lah. Dunia sedang bergerak ke sini untuk belajar Islam di sini. Nah sampean ini apa istilahnya, nyambut tamu itu. Sampean inilah nanti masa depannya akan ke sini belajar. Itu komplit di sini. Makanya Islam di sini tambah bagus. Makanya kalau ada yang mengatakan ulama dinistakan, cari sopo. Ulamamu memang kriminal. Ulama NU nggak ada yang kriminal, enggak. Ya. Nah, itu kan jelas urusannya. Memang negara bodoh, emang polisi ngawur, ya enggak. Nah inilah yang terjadi. Makanya pesantren ada lah. Sampean silahkan ngambil ke pesantren. Kalau nggak bisa ngambil sendiri, anaknya biar cari bekal di pesantren, biar ada bekal untuk pulang kembali kepada Allah. Lah di pesantren terserah. Ini grosiran, sampean mau ikut grosir ya nggak apa-apa. Mau grosir Quran berarti sampean harus belajar 30 juz. Kalau grosir Quran nggak kuat ya sudah jadi pengecernya aja. Kiai saya nggak kuat kalau 30 juz, lah kuatmu apa? Yasin tok, ya nggak apa-apa. Kiai punya toko kecil untuk ngecer Yasin, namanya Yasinan. NU punya. Kiai kalau Yasin kepanjangan, saya cuma mau ngambil kulhu falaknas. Kiai punya, NU punya toko kecil untuk membagi tahlil, membagi apa Quran falaknas, namanya tahlilan. Kiai keberatan, kiai masih banyak. Saya cuma mau ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di pondok sini diajari nyuwuk loro untu. Paket minimalis ada, paket irit ada. Kalau itu masih kepanjangan, saya mau ngambil paket super irit, kiai apa? Oh ya sudah, kamu kalau dipanggil suamimu jawaban nun. Itu Quran. Monggo, makanya pesantren itu enggak terus kemudian 30 enggak. Wong itu kelasnya pengecer. Kalau pemburu datang pasti dikasih seayat, dieceri apa? Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kalau tukang kelahi ke sini pasti dikasih eceran seayat. Idza batostum jabarin. Kalau putus cinta pasti dikasih satu ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lu dikasih semua. Kalau tukang pijet pasti dikasih awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yakhluqu ma yaramim qul yuhyil ladzi anshaha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Kalau yang suaminya apa istrinya cerewet biasanya, kiainya datang, santrinya dikasih summum bukmun umyum baumlah. Semua dikasih eceran-ecerannya, nggak usah, tinggal datang. Nggih mau terserah, ambil di sini paketannya untuk bekal kembali kepada Allah. Mau sholat komplit di sini. Kalau mau komplit sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu ashri, sholli fardhu maghribi, sholli fardhu isya'i, sholli fardhu subhi. Mau lebih komplit, usolli sunnat tahajjudi, usolli sunnat dhuhri qobliyatan komplit.
Kiai saya mau paket hemat, pasti diajari usolli fardhul jum'ati. Lebih irit lagi, pasti diajari usolli sunnatal idul fitri. Rokatnya pasti tahunan berarti. Enggak, mau belajar menyebut asma Allah, datang ke kiai. Kiai saya mau menyebut asma Allah, belajar, tolong ajari toreko. Pasti diajari, itu pasti diajari. Nah nanya kalau sebelum diajari, kiai kalau saya mau belajar toreko di sini, mau baiat, tolong ajarkan saya wiritan. Wiritannya berapa kali sehari kiai? 100 kali. Ya Allah kiai nggak kuat kiai kalau 100 kali. Nah kuatmu berapa? 5. Nah yang 95 siapa? Penjenengan. Itu aja. Lah itu tugasnya kiai. Kalau kiai kok bilang wiritannya 10.000, sampean bilang saya kuatnya 10. Yang 9.990 siapa? Penjenengan kiai. Kiainya kobil tuh ngono tak tompo. Enak, kiai dibebani santri wiritan berapa juta terima. Karena kiai punya cara, kalau terlalu banyak pesanan wiritan jumlahnya miliaran, kiai wiritannya gampang. Subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Itu jumlahnya triliunan. Subhanallah adada ma khalaqallah, sesuai dengan hitungan apa yang diciptakan Allah. Banyak sekali itu sudah. Itu ikan salaut aja udah berapa triliun itu, turah udah. Makanya kiai itu kadang kalau dipasrai wiritan banyak kok nyantai kiai ini. Santri ini metenteng ini kok kiai ini nyantai-nyantai. Lah kiai punya adada ma khalaqallah. Makanya enak. Iya, dan kiai itu memang rajin wiritan. Itu kenapa sejujurnya kiai itu wiritannya sekali aja. Ya Allah adada ma khalaqallah cukup. Tapi kenapa kiai itu rajin wiritan? Sampean pengen ngerti? Karena kiai nggak punya pilihan lain. Kiai nggak punya pilihan lain. Kenapa? Kiai itu sering diomeli sama bunyai. Mau masuk rumah nggak berani. Mau tidur ngisor beduk kok ora pantes. Gaple kok ora pantes. Dadu apalagi, dangdutan apalagi. Ya sudah akhirnya wiritan. Jadi nggak jelas bedanya khusyuk sama kepeksa. Nah karena kepaksa atau didolimi, maka doanya kiai itu manjur. Kelihatan nggak kerja, tahu-tahu punya mobil. Mana tuh itu kiai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seneni bojo terus ya Allah. Pak lagi udut, apa udut lagi? Lelena. Lihat HP rada ayu sithik, sapa iku? Pateni. Lah sampean iki kiai kabeh. Kiai itu gayane kaya singa. Tapi sing dirabi ya singa padha mawon. Enggak, makanya ana cerita singa niku nikah, ada pernikahan singa. Singa paling gagah menikah sama singa betina. Nah tengah-tengah pesta pernikahan, tahu tuh ada kucing ngelompat, ngamuk semua, kucing nggak tahu diri. Raja singa lagi nikah malah seperti itu. Akhirnya ditangkap kucing ini. Tunggu dulu, saya mau bilang sama tuan singa. Apa? Dulu saya juga singa sebelum menikah, tapi setelah menikah saya jadi kucing. Maka saya mau pesan. Loh, kayaknya Pak Jenderal juga sama deh. Sama aja. Sama aja. Saya itu kalau udah bilang kutujah nanti udah selesai. Nah. Jadi sebenarnya kita ini laki-laki lebih juga berani, Bu. Tapi yang di rumah itu lebih berani, tadinya nggak jadi. Nah itu, makanya kita ini kiai ini punya mekanisme adada ma khalaqallah, hanallah adada ma khalaqallah gitu. Nah terus kalau ditanya, loh kok wiritanmu kok titipno saya, ini gimana? Loh, penjenengan kan sopir, saya kan penumpang. Penumpang itu yang penting naik, tidur ngorok sampai tempat. Nah yang nyopir kan kiai lah yang nanggung wiritan gitu.
Lah itu rumusnya, makanya sampai jangan malu datang ke kiai, minta wiritan kiai. Nanti diajari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diajari. Loh makanya, lo untuk apa? Untuk bekal ke sana. Karena apa? Orang kalau sudah belajar, kalaupun mati yang diampuni oleh Allah karena sudah belajar. Makanya kalau ngaji kayak begini datang. Nggak usah melek, nggak apa-apa. Kalau datang ngaji kok matanya melek, berarti matanya ngaji. Kalau kupingnya dengar, berarti kupingnya ngaji. Lah kalau tidur berarti nggak dengar, nggak melihat. Jadi mata dan kuping nggak ngaji. Lah terus ngajinya di mana? Di bokong. Lah kalau dihisap mana matamu ngajinya? Nggak ada ya Allah. Kuping nggak ada, wong tidur. Lah terus di mana ngajimu? Di bokong nggaknya ada ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum, hitung bokongnya. Begitu dihitung bokongnya, oh iya bokongnya ada bokong ngaji. Ya udah bokongmu masuk surga. Hah? Bokong roh ya Allah. Lah ini kiai itu makanya enak. Bagi yang nggak bisa baca Quran, kiai bikin semaan Quran biar yang nggak bisa baca Quran denger Quran. Itulah. Besok kalau mati ditanya Quranmu mana, di mulut nggak ada ya Allah, di telinga ada ya Allah karena pernah dengar Quran. Ya telingamu masuk surga, telinga tok ya Allah, gitu. Itu makanya kiai itu punya mekanisme banyak. Karena ulama itu adalah berhadapan langsung dengan masyarakat paling bawah, makanya harus dikasih bekal, diajari sholat Allahu Akbar. Tapi yang paling bawah ini wong kelasnya kelas pengecer. Ketika dipanggil sholat zuhur jam 12, dia masih di sawah. Maka karena masih di sawah, kiai yang nunggu adzan zuhur setengah 2 atau jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak datang, Robbana ya Robbana. Masih nggak datang, capek nunggu. Karena ada satu yang datang malah rokokan dapat masjid. Kiai ini tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Kalau sudah nggak tahan karena capek, diurugi anjang lebar lagi. Lah itu, makanya kiai itu tahu santrinya ini pengecer. Ketika sholat pun juga sama, tahu kalau matanya santrinya ini belum bisa sholat, makanya kiai nggak ada. Kiai kok takbirnya Allahu Akbar, nggak ada. Mata santrinya kiaiku nyetop popo gitu kan. Maka kiai memilih yang Allahu Akbar gitu. Termasuk sholat, nggak ada kiai kok sholat terus gini-gini. Lah wong tahu santrinya itu kakinya kalau kesenggol jingkat. Nek digerayangi ku tidak. Loh itu sesuai, makanya kiai itu enak. Sampean makanya diajak sholawatan. Ya sholawatan cara santri. Kalau yang santri pesantren yang sudah di pondok ya enak. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Itu yang santri. Yang orang kampung yang senengannya masih sambil masak ngrungokke dangdut, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Terus no coba. Ya Rafi'an Anta fatayaji. Ya uhailal jud, duhai senangnya. Lah ini makanya dinamikanya indah. NU itu kiai itu indah karena tahu yang senengannya Jawa. Ya Nabi salam alaika, langsung nyantol. Anglia numpak. Yang lagi putus cinta, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah, ya
yen arep cerita. Lho kan tahu. Yang Sunda ya gaya Sunda. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya Sunda. Ya Rafi'an syani wa Madafatan ya jirata Ya uhailal ju Eslilin macece. Nah kan itu udah. Yang hobi India, ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Hantar. Fataya jiratal Ya wailal ju Nahnu jiranum Alam ikhsan Ariful babha Wasafa wal baik Tumhiho mata Rui tumhiho Itu India makanya indah kehidupan Islam di tangan para ulama pewaris nabinya, tahu sejarahnya, tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang ada di level paling bawah. Makanya NU itu semakin besar karena seluruh penumpangnya naik karena ahli sunnah wal jamaah. Berdoa juga nggak lupa. Ketika ahli sunnah wal jamaah ngajarkan doa, jangan lupakan kamu punya jamaah. La tafarraqu wa'tasimu bihablillah. Ini ada. Nah itu makanya kalau doa ya tidak tercerai-berai, tetap bareng untuk menjaga perbedaan ini tetap utuh. Maka doa cara ulama pun bareng-bareng. Yang pinter yang doa, yang lain amin. Ini biasa. Kalau kelamaan amin. Baru kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng jari 10. Kalau sudah banyak sekali yang minta berdoa, ayo seluruh jamaah kita ajak kemana? Ke alun-alun Okuti Timur. Begitu sampai di alun-alun Okuti Timur, istighosah semuanya datang, jamaahnya ikut semua, jamaah jual tahu ikut, jamaah jual pelembungan ikut, terop ikut, sound system ikut, degan ikut, aqua ikut, panggung ikut, roda ekonomi berputar, bangsa dan negara semuanya berjalan secara bersama-sama. Istighosah lu ikut. Ini gue NU, cara jaganya ini bukan kemudian tercerai-berai. Orang apa? Sholawat itu kan sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan sholawat. Tapi di tangan para ulama, ayo bareng-bareng jamaahnya ikut sholawat semua yang teteng yang Jawa ayo berangkat semua. Tiba-tiba yang ikut semua, seluruh jamaah ikut. Nggak muat di Pondok Darussalam, dibawa ke alun-alun Oki, ke kabupaten, semua ikut. Begitu semuanya ikut, sepanduk ikut, bakul tahu ikut, bakul slayer ikut, bakul sepanduk ikut, sampai gagang pancing laku di situ. Apalagi kalau yang dipanggil Habib Syekh datang semua. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad, Zalikal fadlu min Allah. Gogok ya Hanan. Raisa muni Raisa. Matune tetep gogok angel. Sing iso meng Habib Syekh tok. Oh itu putih-putih semua,
Terus ada juga yang nggak putih tapi hitam-hitam semua solawatan. Biasanya mafia solawat. Gus Ali gondrong ngene. Oh, gondrong rambutnya ngono. Segala yang ada dalam hidupmu. Kita selawatan solawat sebelum mati. Oh, iku KPRI King melu apa kabeh melu. Roda ekonomi berputar, bangsa dan negara terjaga, tidak mungkin ada yahuddu ala ta'amil miskin, laku. Terus kemudian ketika merawat para gurunya yang sudah meninggal, doakan bareng-bareng. Kalau gurunya deket, kumpul bersama, ini son laku. Jari mau ben krungu ramuni ternyata. Oh dalang nemene. Tak pikir muni. Balik juga. Wes ora. Lah ini akhire khol, ingkung payu, ayam payu, besek laku, nasi kotak laku, roda ekonomi pasar berputar, kelengkeng laku, kurma laku, semongko laku, semua laku, pasar bergerak. Begitu gurunya jauh, bus pariwisata berangkat laku semua. Begitu sampai di makam para wali lapar, nasi laku semua. Nyambut tamunya wali dodol sego payu, dodol katok payu, dodol tasbih payu, semua bisa hidup di situ. Tukang ojek payu, bahkan copet bisa hidup di situ. Betapa negara membutuhkan siklus ekonomi, siklus persatuan dan persaudaraan. Engko nek wis makame para wali rukun, kiai tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu belum selesai, datang kiainya lebih muda lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ini juga enggak marah, hei jangan keras-keras, enggak, biasa, la ilaha la ilaha illallah. Sebelahnya datang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki rung rampung, sebelah teko ngawiti ingsun. Indahnya kebersamaan di makam para wali niku. Urung rampung, sebelah pojok wis teko meneh. Teko ngono. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, kunu aunana lillah, hasanallah bifadlillah. Enggak marah, aja ngono. Aku kok kurang rampung. Ora. Ana sing teko, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iki rung rampung ana rombongan siji teko, tapi wong siji tok ora lho. Rombongane nanti iki. Ternyata nggawa speaker cilik. Rombongan saking Darussalam ditengko-teng bis ngono ta. Pengumuman. Itu juga enggak ribut, betapa rukunnya di situ. Ya Allah, akhirnya orang Oku Timur ziarah ke Jawa, ziarah ke Jember, akhirnya ziarah ke Bangkalan, ziarah ke Jombang, ziarah ke Demak, tempat guru-gurunya bersemayam diziarahi. Akhirnya terhadap tanah-tanah di mana guru-gurunya bersemayam akan tumbuh rasa cinta terhadap tanah itu. Semakin dia bergerak, semakin tumbuh rasa cinta pada bangsa dan negara. Mula ra ono santri kok tukul dari teroris sih ra ono. Karena apa? Kon ngebom Surabaya ndak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Demak nggak berani, ada makamnya Sunan Kalijogo. Kon ngebom Oku Timur ora wani, mau ngono makame guru nih. Yang lain itu nggak ziarah, nggak kemana-mana, suruh ngebom ya blang ae wong ora ono sing diwedeni. Loh, ini konsep sosiologi, antropologi, bagaimana merawat bangsa dan negara yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dan NU aman, nggak akan NU itu menjadi olo-olo orang-orang karena ada kiai NU yang paling top. Kalau saya ini bukan kiai NU top. Kenapa? Karena kalau pidato ini dibilang Gus waktunya telas, oh iso. Nah kiai sing paling sekti itu sapa? Khotib. Khotbah Jumat lho, itu paling sekti itu.
nggak ada berani olok-olok. Interupsi tep rawani. Maka khotib ini dulu di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu jadi sarana mimbar untuk alok-alok lawan politiknya. Akhirnya di zaman itu melahirkan sebuah konsep yang sekarang diikuti. Seorang khotib harus pegang tongkat sama baca teks. Satu, biar karena khutbah itu rukun, nggak boleh begini-begini. Tapi begitu pegang teks, hitakullah sampai bayangkan nek tongkatnya hilang, saudara Jokowi ya pasti begitu, wah nggak ada tongkatnya. Lah nek kiai kok gini-gini tongkatnya ngelundung. Terus baca teks, kalau baca teks sampai teksnya lepas, disebul kipas angin, bubar itu teksnya, makanya dipegangi. Lah kalau sudah nggak ada teksnya, maka masjid-masjid yang masih pegang tongkat jarang, bahkan tidak ada. Di situ menjadi masjid diror, tempat olok-olok musuh politik. Tapi lihatlah masjid-masjid yang tidak ada itunya. Nah, waspadai. Lo gitu. Ono rumusnya. Menggerakkan teologi dan teknologi itu berbarengan, mana transnasional yang baik untuk Indonesia dan mana yang tidak. Lo gerak semua kayak ini. Lah ini loh, akhirnya bangsa kita terjaga. Karena apa? Para ulama pewaris Rasulullah tahu menempatkan bagaimana orang punya bekal kembali kepada Allah. Pesantren, khol, bangsa dan negara adalah kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Amma ba'du. Loh, ini muqaddimah. Loh, saya belum mulai ngaji. Loh, kiai itu kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Jadi kalau sudah selesai muqaddimah itu amma ba'du. Tadi sudah amma ba'du belum deh? Belum ya? Lah ya berarti lagi selesai muqaddimah. Lah itu lah. Ya pembukaan ku sik terus no ngaji, tapi ini baru muqaddimah tok. Loh iya, ini baru amma ba'du. Sampai jangan kesusu tuh ngaji kok, ngarep PKP kok kesusu. Ya begini nih, saya kalau ngaji tak dudukkan persoalannya dulu di muqaddimah. Baru nanti lah ngaji khol itu kan masih lama, masih panjang. Masih panjang itu. Jadi kemajuan masa depan itu adalah di tangan kita. Mau apa? Kita ngomong agama, sholat kita ajarkan, tapi belum ada yang mikirin. Karena sholat itu nutup aurat itu pakai kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Sholatnya sampean urusi, pabrik ra ono sing ngurus. Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddamal akharun. Nah itulah bangsa ke depan. Ini mau apa? Sampean selalu pengen punya generasi yang baik, punya keturunan yang hebat. Tapi sampean kadang lupa tempat menanam keturun. Kalau pengen manusia ke depan hebat, jangan lupakan yang sebelah sini. Jangan lupakan perempuan, karena perempuan tetap tempat menanam generasi yang baik. Kalau pengen generasinya baik, hargai perempuan. Ini tempat menanam generasi berikutnya. Makanya Allah menyatakan nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu. Ini perhatikan, sawah itu tempat menanam. Bagaimanapun juga sawah itu nggak boleh kotor, maka sampean harus bersih, nggak boleh banyak sampah. Makanya tugas laki-laki itu membersihkan sawah. Kalau sawahnya sudah mulai jerawatan, kasih skincare. Kalau sudah mulai kusem, bawa ke salon. Bedai yang bagus, kasih gelang yang bagus, baju yang bagus, sawah yang bagus, sedap untuk dilihat dan dipandang. Nanam juga kerasan. Lalu sawah rusak bar nandur terus lungo. Tapi ini sawahnya bagus, nandur tunggoni diisi-isi, diwatun. Tugas laki-laki ini pegang. Ini jarang kiai menyampaikan ini, karena kiai itu laki-laki, dan ini nggak enak buat laki-laki. Yang kedua, sawah ini
perempuan ini sawah. Sawah itu harus selalu basah, harus banyak pupuknya. Jangan sampai sawah kering. Maka perempuan sebagai sawah, tugas laki-laki mupuk, maka perempuan harus dikasih uang. Jangan sampai perempuan nggak pegang uang, garing. Arep tuku bakso garing, nggak boleh, pegangi uang. Kasih uang, kasih rezeki. Semakin rajin menghabiskan uang, semakin banyak uang masuk ke laki ya. Senang aman bolo aku wis to. Nggih. Perempuan itu sawah, sawah itu untuk nanam, jangan sering dibakar. Kalau sawah itu sering dibakar, tanamannya mati. Maka perempuan jangan suka dimarahi, jangan suka panasi, nanti dia megang anak nggak sehat, megang apa nggak sehat. Maka buat dia nyaman, jangan terlalu sering sakit hati. Loh itu. Iya, ada rumus hidup, tak sampaikan. Nanti keturunanmu hebat-hebat kalau ininya nyaman. Iya, perempuan jangan suka dibikin marah. Saya itu pernah, istri saya marahnya luar biasa. Kalian tahu, gara-gara apa? Gara-gara saya ngomel. Ternyata saya baru ngerasakan jadi perempuan itu gak enak. Saya pernah jadi perempuan. Loh, saya nggak pernah tahu. Saya ini pernah jadi perempuan 24 jam. Jadi saya pulang, anak saya ribet itu, rusak berantakan apa-apa itu. Saya bilang, "Dek, ini loh anak yang bantu juga sudah banyak, kok ribet kayak gini." Oh, loh ini kan juga anakmu, Mas. Memang kalau belum pernah merasakan jadi perempuan itu kalau ngomel seenaknya. Lah terus maumu apa? Coba sekali-sekali jadi perempuan. Ya wes kalau gitu aku jadi perempuan. Hitam di atas putih ya. Ya. Hitam di atas putih saya jadi perempuan 24 jam. Saya nama Ahmad Muafiq akan menjadi perempuan selama 24 jam dari jam 2 malam sampai jam 2 malam lagi, bukan 2 siang. 24 jam tertanda tangan gitu. Udah. Jangan pulang sebelum saya telepon. Tambah NB itu. Beneran akhirnya jam 2 malam tak usir itu saya. Udah kamu pergi sana. Jangan di rumah. Ini uang 10 juta. Ajak teman-temanmu, tak kasih santri sama supir yang makan sesukamu, ajak teman-temanmu makan. Sak senengmu, pokoknya kamu mau menikmati selama 24 jam jadi laki-laki, aku menikmati jadi perempuan. Akhirnya saya jadi perempuan jam 2. Begitu waktunya subuh, bangunin anak. Anak saya bangunkan. Nak, nyontoh ibunya. Ibunya itu loh, nak gitu bangun. Saya sampai nak, nggak ada yang bangun. Akhirnya saya contoh ibunya dicubit. Kalau dicubit sama ibunya nangis. Kalau saya yang nyubit ditendang saya ternyata. Waduh, ini semua kan. Wes mulai emosi bapak ini. Tak cubiti semua nangis, wong akeh cilik-cilik gitu. Memang orang Oku itu manaan, mana aja. Iya, saya itu jarang di rumah tapi mana terus. Tak online aja mana. Kadang saya tinggal di celana lewat di bawahnya mana. Nah, akhirnya saya ditendang. Mangkel tak cubiti semua, akhirnya nangis turun, ono sing medun go pempes, ono sing ya Allah, kepala saya udah mulai pusing. Akhirnya waktunya mandi tak semproti. Seperti ibunya kalau nyemproti anaknya, ngamuk karena kepanasan. Akhirnya kepanasan, nangis. Begitu tak neng-neng terus waktunya makan, tak jejer, dulang satu. Dibuang gitu. Kok geden? Akhirnya waktunya sekolah, saya nggak ngerti ini sepatunya yang mana. Karena keliru makain sepatu kakaknya ke adiknya ke kakaknya, nangis gak ada yang mau sekolah, gagal sekolah. Jam 9 rumah sudah berantakan, ada TV pecah, remote pecah, itu tembok udah ditulisi lipstik semua, Mas. Ya Allah. Lah jam 11:30 itu saya mau telepon, tapi masih harga diri. Ini pengalaman, ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya begitu jam sudah nggak kuat gua umbelnya sing ini. Ya Allah Karim. Akhirnya jam 12:30 nggak kuat, saya udah nyerah, akhirnya tak telepon. Assalamualaikum.
enggak jawab, langsung nyerah nih nyerah nih akhirnya. Ya Allah, ya deh aku nyerah, ampuni hamba aku. Ketek guyu. Oh, aku sudah pulang kok di sebelah. Ya senang mlebu nang ngomong, tak cekel tangannya, tak ambung ping 7. Sudah semenjak itu aku, oh ya Allah, berarti bener jari yaiku dulu. Saya pernah dibilang kiai bahwa perempuan itu kalau marah ngomel itu sebenarnya buang sampah. Jadi buang sampah. Nah, sampah itu laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan buang sampah, jangan tutup hatimu, karena nanti kalau tempat sampahnya ditutup, sampahnya dibuang ke tetangga. Enggak, dibuang ke mantannya. Wah, pusing kita. Iya, makanya kalau saya bilang, akhirnya saya tahu, oh ternyata sampai itu buang sampah. Ya, makanya kalau kita kadang sekali-sekali keliru, terus kemudian istri kita ini SMS-an entah dengan siapa, nggak usah marah, karena itu pasti kekeliruan kita. Kalau kita tahu dia sedang WA-an sama mantannya, katakan, nggak apa-apa deh, aku lihat kamu WA-an sama mantanmu. Enggak mas, enggak apa-apa. WA lah mantan-mantanmu, WA lah kekasih-kekasihmu yang dulu. Kalau perlu hadirkan dalam mimpi dan hatimu, hadirkan dalam mimpimu. Jangan kau hapus nama mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, oh baru gagah laki-laki beneran. Iya, karena laki-laki itu memang belum pernah ngerasakan. Laki-laki itu sesungguhnya lebih cinta istri daripada anak. Kata siapa laki-laki seneng anak? Bohong, Bu. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, aku lebih mencintai anak, demi anak kita tetap bertahan, gobal. Semua laki-laki lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Hanya laki-laki pembohong yang mengatakan bahwa anak lebih dicintai daripada istri. Buktinya ada. Coba pengen bukti. Laki-laki pulang kerja, capek-capek sampai rumah, anaknya di pangku tetangga, nggak apa-apa. Coba ayo. Bahkan anaknya nggak ada di rumah, main di tempat orang lain, nggak apa-apa. Main ke kamar-kamar orang, nggak apa-apa kalau anak kita. Tapi coba kalau pulang kerja, istri kita yang di pangku tetangga, wah, itu menandakan bahwa laki-laki lebih mencintai istri daripada suami. Makanya perempuan jangan dibikin marah. Saya pernah, istri saya itu marah, namanya juga orang Oku. Jadi, Dek, dandan yang cantik, karena nanti kita akan menikahkan santri. Jangan sampai kalah cantik sama santri. Habis subuh itu dandan sampai jam 6. Begitu selesai, ya Allah, ayu bojoku ya. Putih kan memang orang sini, putih bersih. Saya hitam sebelahnya. Akhirnya berangkatlah pergi ke mantenan. Saya, nah istri sama anak di belakang, di sini yang nyupir, namanya Arifin. Jalan pakai mobil, pakai AC, jangan sampai keringetan kan ininya, AC-nya apa. Tahu-tahu sampai di perempatan, tiba-tiba sinar matahari pagi itu nyorot mobil. Di dalam mobil, ya Allah, ada perempuan cantiknya luar biasa. Mulutku keperucut. Iya, bin. Oh no, wedok wayu tenan itu bin. Saya lupa kalau bawa istri. Langsung ditarik dari belakang. Dasar mata laki-laki. Aku yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu ada perempuan udah tersembunyi masih dilihat. Tawarik sobek ini. Nanti kalau kapan-kapan tak ajak ke sini nanya tentang tragedi itu. Tawarik itu. Wah, nangis deh itu. Nangis untung nggak bawa peso. Wah, kalau bawa ladeng bubar itu. Wah, ditawarik nangis, lipstiknya copot. Tadi coba takut saya waktu itu. Dasar mata laki-laki, untung dasar mata laki-laki. Coba kalau dasar mata kiai kan repot ya. Itu korup kalau kiai. Wah, saya kan udah terlanjur ngomong kan, saya nggak mungkin mengatakan enggak dek, nggak mungkin. Saya udah ngomong, akhirnya saya dengan terdedak itu gimana? Kalau cara ngomong Jawa mendedak gitu ya, gimana caranya? Akhirnya saya tahu, oh ini caranya, ilmu mantek berbicara. Wah, ini maknanya belajar balaghah, mantek ma'ani, bayan ini gunanya. Iya dek, apa? Aku memang tadi melihat perempuan yang cantik dalam mobil yang tersembunyi. Iya, tapi memang mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih terlihat karena aku laki-laki dek.
Maka setiap perempuan yang cantik dan tersembunyi aku pasti tahu, karena aku laki-laki. Kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Maka hati-hati yang di sini nih, tahu semua saya. Yo itu akhirnya kenduk. Gitu. Iya, tapi kalau saya nggak bisa meluluhkan pasti ditujah saya. Boleh itu. Nah itu harus pinter laki-laki, karena ini harus tenang. Karena kalau ini tenang, generasinya bagus. Maka kalau pengen generasi ke depan bagus, pengen generasi masa depan generasi pemenang, jangan pernah sakiti hati perempuan. Oh. Nah ono sing menyakiti hati perempuan kondo aku, Bu. Kaweplaane. Lah itu rumus. Makanya kehidupan negara-negara yang menghormati perempuannya menjadi negara-negara yang maju, negara-negara yang hebat. Selamat ber-PKP, semoga manfaat. Selamat berharokah, semoga pembukaan ngaji siang hari ini bermanfaat. Terusannya besok lagi, ya. Wis awan. Udah gitu aja. Matur nuwun, semoga-moga sedaya barokah. Mboten sing sepuh sing donga. Wong enom itu ngene ra patek mandi. Oh, barokah Kyai Ado. Iki sithik wae ya, tapi liyane sing sepuh-sepuh donga. Suriah donga niku mangke. Nggih. Oh, pesen siji. Bu-ibu, jangan lupakan kalau punya anaknya bacakan Fatihah 41 kali setiap anak setiap malam. Kalau anaknya 10 berarti 41 kali 10 kali. Loh gak apa-apa, sambil lihat TV, sambil ngulek sambel, pokoknya jangan sambil di kamar mandi, sambil lele antara isya sampai subuh dicicil gak apa-apa. Ila ruhi wa jasadi anakku dul Fatihah, ila ruhi wa jasadi anakku imah Fatihah. Enggak apa-apa, yang penting tidak sedang di WC ya, sambil nonton TV, sambil mijiti suami, nggak apa-apa, boleh ya. Tuh itu, tapi kalau itu Fatihahnya ke Bunyai Nafikoh. Bunyai Nafikoh itu istrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu rahasia dapurnya Kiai. Jadi makanya kadang anak Kiai itu doablek, tapi doanya kuat, maka kemudian kembali menjadi baik. Nah kalau suami mau kawin lagi, tak ajari, ambil air ya, jangan marah. Sudah airnya bacakan ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Bila perlu jak ngomong air. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, nopot Mas arep nikah lagi, diinstal ini airnya. Bila perlu air ini dinyanyikan lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara akan sepiring. Ya berjaduk kita berdua, tidur pun setikar bersama. Angkat itu nicu ya. Macet itu aja. Ayo mak mana nih? Ya. Kalau yang muda-muda lagunya bisa beda. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Cuk. Yo aja akeh-akeh itu yo aja ngono. Maksudnya iki kaya ngene. Duh, ndak. Halah wong lanang mesti doyan, aja menehi idune. Wong panggonane idu wis digoleki ya. Laki-laki kalau sudah menikah apa aja enak, enggak. Jangankan ludahnya tempatnya enak, jangankan kencingnya tempatnya jadi cari. Ya Allah, lah ini apa? Lah iki ngajimu ya tuturno ini lho problem-problem kehidupan. Engko terusane ya besok kapan-kapan. Al-Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmatak wa dzakirna nasihatak. Ridhoka ya Allah, bismillah ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatana talamidan ahlil ilmi ahlil khair ahlil ibadah ahlil qiyam sebelum qiyam. Ridhoka ya Allah, bismillah ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana hadzal ma'ad ya Allah. Tamim bina'ana ya Allah, ilahi ya karim tamim bina'ana ma'ad salam ya Allah. Bijahil Mustafa sahil alaina ilahi ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina ilahi ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina bijahil abaina ummahatina masyayikhi masyayikhina wa jadidina jal masyayikh wal muassis darussalam ya Allah wa usuli mafurim wa mafalum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dhum wa filana alahum. Allahumma jal qabram radhan min radhil jinan. Allahumma zil rahmatan farad jamil qubur min Muhammadur Rasulullah bi haqqil ma enerji ila rabbika radiyatan mardiyah wa adkhili fi ibadi wa adkhili jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nurmudi bil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'il Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alim al-dhalin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala nabiyil alamin. Allahumma amdun alaina bis-safa'i ma'rifah wa hab lana dzal muamalah fi man bainaka wa sunnah warzuqna sallallahu alaihi wa husna dhanibik wa amdun alaina bi kulli ma yuqribuna ilaika maqrunan bi afiyatid darain bi rahmatika arrahmanin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula nyuwun Fatihah setunggal ka ibuke kanca kula, Bu Maulani, ibuke Maulani. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. We say thank you very much. Adapun acara yang selanjutnya pemberian penyematan secara langsung oleh beliau Kiai Haji Ahmad Muafiq kepada para peserta PKPNU Angkatan ke-8 PCNU Oku Timur, kepada Bapak Kolonel Ruslan Taimi SEMM dan Ibu Siti Fatimatul Mahmudah untuk mewakili. Langsung aja ya. Siapa ya? Kepada beliau diaturkan terima kasih. Adapun acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati Oku Timur yang akan diwakili oleh asisten 1. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pemandu acara. Mungkin singkat saja. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Muarif, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Sebedang Sari, Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq dari Yogyakarta yang kami hormati, pengurus NU Kabupaten Oku Timur yaitu Bapak Kiai Haji Sari,
kemudian rekan-rekan OPD yang mendampingi, Pak Kapolres diwakili oleh Pak Roni, Kompol Pak Roni. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini Pak Bupati mohon menyampaikan mohon maaf karena pada bersamaan ini beliau sedang melayat wakil gubernur kita, yaitu Pak Edi Yusuf atau Bupati Oku dulu, Pak Edi Yusuf di Batu Raja, sehingga beliau menugaskan kami untuk menyampaikan permohonan maaf beliau, dan seharusnya beliau hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu beliau ada bantuan sedikit dari beliau untuk membantu operasional, yaitu berupa uang. Kami mintakan kepada panitia untuk bisa menerimanya. Nah, ya, Pak. Mohon diterima, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Yuk. Demikian, terima kasih. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Adapun acara yang terakhir, penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Selasa lewat Sumedang, mampir sebentar sambil mengaji. Ingin hati acara ini panjang, apa daya harus disudahi. Ikan hiu mencari makan, ikan teri melompat tinggi. Kalau Bapak Ibu berkenan, jangan lupa datang kembali. Usailah sudah acara demi acara, kami berbagi atas nama pembawa acara. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan untuk hasil dana sorban telah terkumpul Rp44.536.000. Untuk hasil dana sorban telah terkumpul Rp44.536.000. Sekian, terima kasih. Pengumuman undangan pengajian haflah akhirus sanah dan haul Romo Ki Haji Ahmad Suhadi Ismail yang keempat di Pondok Pesantren Al Istiqomah Pondok Templek yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret atau 12 Syakban dengan penceramah beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren Asidikiyah 3 Kerawang sekaligus Katib PBNU. Kami harapkan semuanya dapat hadir dengan niatan tholabul ilmi dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus undangan pengajian dalam rangka haul yang ketiga Kiai Haji Ahmad Dimyati Dahlan sekaligus haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Mulyo pada tanggal 30 Maret 2022 yang insyaallah akan diisi oleh Agus Haji Abdurrahman Al-Kautsar, Gus Kautsar, dan juga Agus Diaul Lami dari Ploso Mojo Kediri. Dimohon kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.